Pengusaha properti yang sangat sukses itu akhirnya menginjakan kaki lagi di rumah masalah selalunya setelah bertahun-tahun pergi. Betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa sang istri yang selama ini disangka telah tiada rupanya masih bernapas dan menetap di sana bersama seorang bocah laki-laki. Apa yang ia lakukan selanjutnya membawanya pada kebenaran yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh ibunya sendiri. Sebuah Toyota Alphard hitam melaju perlahan menembus keramaian Jakarta di siang hari yang terik. Di kursi belakang, Bima duduk dengan tangan terlipat di dada. Matanya menatap keluar jendela, namun pikirannya, entah berada di mana. Bima baru saja menginjak usia parbik 2 tahun. Jas yang ia kenakan berwarna hitam pekat tampak baru, dan tanpa satu un kerutan. Sepatu kulitnya begitu mengkilap hingga bisa dijadikan cermin. Di sampingnya tergeletak sebuah tas kerja tebal penuh dengan dokumen-dokumen penting tentang jual beli properti bernilai miliaran rupiah. Dari luar Bima, tampak seperti pria yang sudah memiliki segalanya. Uang, nama besar dan kekuasaan. Namun siapapun yang menatap matanya dengan seksama akan menemukan sesuatu yang berbeda di sana. Sesuatu yang sunyi danos, seperti rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Pak Bima, setar 15 menit lagi kita sampai, kata Pak Yanto dari kursi depan sambil sesekali melirik lewat kaca spion. Lalu lintas hari ini lumayan lancar. Bima hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Sudah lama ia tidak tersenyum dan hari ini pun tidak akan berbeda. Tujuan Bima hari ini adalah sebuah rumah lama. Rumah masa kecilnya yang telah lama ia tinggalkan, rumah yang tidak pernah ia kunjungi selama hampir tahun terakhir. Sebuah perusahaan pengembang besar berencana membeli seluruh ros rumah di kawasan Jalan Melati untuk diratakan dan dibangun menjadi pusat perbelanjaan modern. Untuk rumah tua milik Bima itu saja, ia akan mendapatkan uang lebih dari miliar. Bisnis yang menggiurkan, keputusan yang masuk akal. Begitulah Bima selalu membujuk dirinya sendiri, tapi jauh di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa tidak beres. Seperti ada yang mencengkeram perutnya dari dalam. Mobil melewati deretan gedung-gedung kaca yang menjulang tinggi, melewati restoran-restoran mewah di kawasan SCBD, tempat orang-orang berdasis makan siang dengan harga selangit, melewati toko-toko branded yang harga satu tasnya saja dulu bisa menghidupi Bima selama setahun penuh di masa kecilnya yang serba kekurangan. Lalu perlahan pemandangan di luar jendela mulai berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah berdinding kusam. Cat tembok mengelupas di mana-mana. Jalanan berlubang dan tidak rata sehingga mobil sesekali berguncang kam. Bima menegakkan badannya sedikit. Ia mengenal kawasan ini adalah Kampung Melayu. Tempat ia dibesarkan sebelum akhirnya berhasil meraih kesuksesan. Ia melihat anak-anak bermain bola di lapangan sempit dengan gawang yang sudah bengkok. Ia melihat seorang bapak tua menjajahkan buah-buahan di atas gerobak kayu. Ia melihat motor-motor tua berjejer di pinggir jalan. Beberapa di antaranya sudah berkarat. Sebentar lagi sampai, Pak, kata Pak Yanto pelan. Telapak tangan Bima terasa dingin. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Sita, sudah 10 tahun ia tidak menginjakan kaki di sini. 10 tahun sejak hari paling kelam dalam hidupnya. Ia memejamkan mata dan seketika ingatan itu kembali menyerbu suara telepon dari polisi, kata-kata yang menghancurkan segalanya. Pak Bima, telah terjadi kecelakaan. Istri bapak kami. Minta maaf, beliau tidak bisa diselamatkan. Kirana, istrinya yang cantik dengan senyum yang selalu menghangatkan hati siapapun yang memandangnya, pergi begitu saja dalam satu kejadian yang tidak terduga. Kecelakaan mobil kebakaran, tidak ada yang tersisa selain abu. Bima baru berusia 20 tahun ketika itu terjadi. Mereka baru menikah 1 bulan. 1 bulan yang singkat namun penuh kebahagiaan. Setelah kepergian Kirana, Bima tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada sang istri. Gelas tehnya yang masih tersimpan di rak dapur, buku-bukunya yang tertumpuk di sudut kamar, mukena putihnya yang masih tergantung di balik pintu. Maka Bima pergi. Ia mengunci pintu dan tidak pernah kembali. Ia menenggelamkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan, membeli properti, menjual gedung, membangun bisnis, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Seolah-olah kesuksesan bisa menambah lubang besar yang menganga di dalam dadanya. Tidak pernah berhasil, tapi ia terus saja mencoba. Pak, Kit sudah samsak, kata Pak Yanto. Mobil berhenti. Bima membuka mata dan memandang keluar. Dia sanalah rumah itu. Rumah tua di Jalan Melati, kondisinya memprihatinkan. Cat putihnya sudah berubah menjadi abu-abu kotor. Pagar kayu yang dulu berdiri kokoh kini miring hampir roboh. Rumput liar tumbuh setinggi lutut di mana-mana. Satu jendela di lantai atas retak memanjang. Saya tunggu di mobil saja, Pak, tanya Pak Yanto. Iya, saya tidak lama, jawab Bima. Hanya mau lihat-lihat sebentar.
Ambil beberapa foto untuk keperluan dokumen penjualan. Paling 15 menit ia meraih tas kerjanya dan melangkah keluar. Udara di sini berbeda dari yang ia hirup setiap hari di apartemen mewahnya. Tercium bau kayu tua, tanah basah dan aroma masakan tempe goreng dari rumah tetangga. Bau masa lalu. Bima berjalan pelan menuju rumah. Sepatu mahalnya berbunyi di atas trotoar yang pecah-pecah. Selesaikan saja ini cepat, bisiknya dalam hati. Foto tanda tangan, jual, lanjutkan hidup. Tapi kemudian ia memperhatikan sesuatu yang janggal. Rumput di sekitar teras depan tidak setinggi bagian lainnya, seolah seseorang sesering berjalan melintasinya. Bima mengerutkan dahi. Mungkin anak-anak sekitar yang main ke sini, pikirnya. Atau mungkin ada orang tak dikenal yang masuk untuk berteduh. Ia melangkah naik ke teras. Anak tangga kayu itu berderit keras di bawah kakinya. Ia merogoh kunci di saku jasnya. Ia sengaja membawa kunci lama itu sekadar berjaga-jaga. Tapi sebelum sempat memasukkan kunci ke lubangnya, langkahnya terhenti, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada cahaya dari dalam rumah, dari balik jendela depan yang berdebu. Ia bisa melihat semburat cahaya kuning lembut seperti lampu au yang menyala. Tenggorokan Bima terasa kering seketika. Mungkin ada yang lupa mematikan listrik waktu tutup rekening dulu, pikirnya. Tapi tidak masuk akal. Listrik rumah ini sudah diputus bertahun-tahun yang lalu. Ia mendekat ke jendela dan mengintip ke dalam. Apa yang ia lihat membuatnya mematung seolah seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Ruang TAIU tidak kosong. Ada sofa coklat, meja kayu kecil, dan karpet berwarna-warni terhampar di lantai. Ada maisen berserakan, truk-trukan merah balok susun, boneka binatang berbagai ukuran. Ada seseorang yang tinggal di rumahnya. Amarah mengalir deras dalam tubuh Bima seperti air mendidih penuhi rumahnya. Siapa yang berani masuk dan tinggal begitu saja? Ia melangkah ke pintu depan dan mengetuk dengan keras. Terdengar suara dari dalam. Langkah kaki yang ringan dan hati-hati seperti seseorang yang berusaha tidak bersuara. Langkah itu semakin mendekat. Pintu terbuka sedikit, hanya sedikit. Cukup untuk memperlihatkan satu mata dan separuh wajah. Wajah seseorang perempuan. Ada perlu apa? Tanyanya. Suaranya lembut tapi terdengar takut. Ya, kamu bisa bantu saya dengan Bima? Mulai menjawab dengan nada marah. Tapi kemudian pintu terbuka sedikit lebih lebar. Bima kini bisa melihat wajah itu seutuhnya dan semua kata yang hendak ia ucapkan lenyap begitu saja dari tenggorokannya. Waktu berhenti, dunia berhenti, segalanya berhenti. Karena ia mengenal wajah itu, ia mengenal mata coklat hangat itu, ia mengenal tanda lahir kecil di dekat telinga kirinya. Ia mengenal lekukan alisnya yang khas, ia mengenal bekas luka kecil di atas bibirnya. Sisa jatuh dari sepeda waktu kecil dulu. Ia mengenal setiap detail wajah itu karena ia pernah mencintainya sepenuh hati, pernah menciumnya dan memimpikannya seksak selama setahun terakhir. Sekata itu keluar hanya sebagai bisikan yang nyaris tak terdengar. Mata perempuan itu membelalak, wajahnya berubah pucat seperti kertas putih, tangannya mencengkeram daun pintu begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Bima desisnya. Mereka saling berpandangan, tidak satu pun dari mereka bisa bergerak, tidak satu pun bisa menarik napas. Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin karena Kirana sudah meninggal. Bima hadir di pemakamannya. Ia menyaksikan jenazahnya diturunkan ke liang lahat. Ia menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Tapi perempuan ini berdiri tepat di hadapannya. Nyata, hidup, bernapas. Kamu sudah meninggal, bisik Bima. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin, Bu. Siapa yang datang? Sebuah suara kecil terdengar dari dalam rumah. Jantung Bimaris berhenti berdetak. Seorang anak laki-laki kecil berlari menghampiri Kirana dari dalam. Tubuhnya mungil, mungkin sekitar Ralo atau Palone tahun. Rambutnya ikal dan acak-acakan. Ia mengenakan celana jeans lusuh dan kaos biru bergambar dinosaurus. Anak itu meraih tangan Kirana dan memandang Bima dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mata dengan tatapan yang sangat familiar bagi Bima. Karena ia melihatnya setiap kali berkaca, Bima merasa seperti tanah di bawah kakinya sedang amblas perlahan. Anak itu memiliki hidungnya, bentuk wajahnya, bahkan cara telinga kirinya sedikit lebih menonjol dari yang kanan persis seperti miliknya. Bu, orang ini mengganggu ibu, tanya anak itu. Mencoba terdengar berani meski wajahnya tampak ketakutan. Bima tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Kirana menarik anak itu lebih dekat ke tubuhnya melindunginya. Ketika Kirana menatap Bima sekarang, tidak ada lagi kehangatan di matanya, hanya ketakutan dan kemarahan. Pergi dari sini. Suaranya gemetar. Sekarang juga Kirana, aku tidak mengerti. Bima akhirnya berhasil bersuara. Mereka bilang kamu meninggal. Polisi datang ke kantor. Mereka bilang ada kecelakaan mobilmu terbakar. Mereka bilang kamu, aku tahu apa yang mereka bilang padamu. Potong Kirana dengan dingin. Sekarang pergi. Kamu menakuti anakku, anakmu. Suara Bima terdengar retak. Apakah dia? Apakah dia?
Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, tapi ia tidak perlu melakukannya. Jawaban itu sudah tertulis jelas di wajah anak kecil itu. Ini Bayu, kata Kiran. Tangannya bertengger protektif di bahu sang anak. Dan ya, sebelum kamu bertanya lebih jauh, kamu tidak punya hak apapun di sini, tidak punya klaim, tidak punya tempat dalam kehidupan kami. Tapi aku adalah kamu, bukan siapa-siapa bagi. Kirana berkata lebih keras, kamu pergi begitu saja. Kamu mempercayai apa yang mereka katakan dan kamu tidak pernah mempertanyakannya karena aku pikir kamu sudah meninggal. Seru Bima. Bayu mulai menangis terisak. Bu, aku takut, suruh dia pergi. Kirana menggendong Bayu meskipun tubuh anak itu sudah cukup besar, ia memeluknya erat-erat di dadanya. Pergi, Bima, katanya. Air mata mengalir di pipinya, kami tidak membutuhkanmu. Kami baik-baik saja selama ini tanpa kamu. Tolong pergi, Kirana. Kumohon ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bima memohon, bagaimana kamu bisa masih hidup, di mana saja kamu selama ini? Kirana dan membanting pintu tepat di depan wajah Bima. Boom! Bima berdiri mematung di teras, menatap pintu yang tertutup itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Pikirannya berputar seperti pusaran air. Kirana masih hidup. Ia memiliki seorang anak. Semua yang selama ini ia yakini ternyata adalah dusta. Ia mengangkat tangannya untuk mengetuk lagi, tapi kemudian berhenti. Dari balik jendela ia bisa melihat Kirana duduk di sofa sambil mendekap Bayu mengayunkan tubuh kecil itu pelan-pelan. Keduanya menangis, Bima menurunkan tangannya dengan langkah seperti orang yang sedang bermimpi. Ia berjalan kembali ke mobil. Semuanya baik-baik saja, Pak? Tanya Pak Kanto ketika Bima masuk ke dalam mobil. Wajah Bapak seperti habis melihat hantu. Bima menatap rumah itu. Cahaya yang berpendar dari balik jendela, bayangan Kirana dan anak itu. Anaknya yang bergerak di dalam. Mungkin memang begitu, bisik Bima. Pak Yanto, jalan-jalan saja dulu. Tapi ketika mobil mulai bergerak meninggalkan tempat itu, Bima terus menoleh ke belakang, memandangi rumah yang ia datangi untuk dijual. Rumah yang ternyata menyimpan rahasia terbesar dalam hidupnya. Istrinya tidak meninggal. Ia memiliki seorang putra dan tidak ada satu hal pun yang akan sama lagi setelah hari ini. Malam itu, Bima sama sekali tidak bisa tidur. Ia duduk di apartemennya yang luas, dengan perabotan mewah dan jendela kaca besar yang menghadap ke seluruh penjuru Jakarta. Biasanya ia sangat menyukai pemandangan ini. Jutaan titik cahaya yang berkelip di bawah sana selalu membuatnya merasa berkuasa dan berhasil. Tapi malam ini ia tidak peduli dengan semua itu. Ia duduk di sofa, kulitnya dalam kegelapan, menatap kehampaan, memikirkan segalanya. Kirana masih hidup. Ia punya anak bernama Bayu. Seluruh hidupnya adalah kebohongan. Ketika matahari pagi mulai merayap masuk lewat celah tirai, Bima masih berada di posisi yang sama. Ia tidak bergerak sedikit pun sepanjang malam. Jas mahalnya kini penuh kerutan. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini berantakan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rina, asistennya. Selamat pagi Pak Bima. Jangan lupa rapat jam Songkro Lango pagi mengenai rencana penjualan properti di Jalan Melati. Calon pembelinya sangat antusias. Bima mencatat pesan itu lama sekali. Properti Jalan Melati, rumah tuanya itu. Rumah tempat Kirana dan Bayu tinggal. Ia seharusnya menjualnya hari ini, menandatangani semua dokumen, mengambil uangnya dan melanjutkan hidup. Tapi bagaimana mungkin ia melakukan itu sekarang? Jemarinya gemetar ketika ia mengetik balasan. Batalkan rapatnya, bilang properti itu tidak jadi dijual. Ia menekan kirim sebelum sempat berubah pikiran. 3 titik langsung muncul. Rina sedang membalas. Yakin Pak? Mereka menawar 3 miliar lebih. Harga yang sangat bagus untuk kawasan itu. Bima membalas singkat. Yakin, batalkan semua yang berkaitan dengan properti itu. Ia matikan ponselnya dan melemparnya ke sofa. Kemudian ia bangkit masuk ke kamar dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih sederhana. Celana jeans, kaos polos, sepatu biasa. Ia berdiri di depan cermin. Tanpa jas mahalnya ia terlihat lebih mirip Bima yang dulu. Bima si tahun lalu sebelum ia menjadi kaya dan sukses, namun hampa di dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya pada bayangan di cermin. Tapi ia sudah tahu jawabannya. Ia akan kembali ke rumah itu. Ia butuh jawaban yang sesungguhnya. Pagi itu Bima sudah terparkir di depan rumah di Jalan Melati. Pak Yanto menawarkan diri untuk mengantarnya, tapi Bima menolak. Kali ini ia mengemudi sendiri. Menggunakan mobil biasanya, bukan yang mewah. Ia tidak ingin terlihat seperti orang kaya hari ini. Ia hanya ingin terlihat seperti manusia biasa. Ia duduk di dalam mobil mengamati rumah itu. Tepat pada waktunya, pintu depan terbuka. Kirana keluar sambil menggandeng tangan Bayu. Bayu menggendong tas punggung bergambar roket berwarna biru. Mereka berjalan bersama menyusuri trotoar yang retak-retak. Dada Bima terasa sesak. Bayu berjalan sambil sesekali melompat-lompat kecil. Tampak asyik bercerita sesuatu dengan semangat.
Kirana tersenyum memandanginya, mengangguk-angguk sesekali menyebabkan rambut ikal sang anak yang jatuh menutupi mata dengan tangan bebasnya. Mereka terlihat bahagia seperti keluarga yang lengkap, seperti tidak membutuhkan siapapun lagi. Mereka membelok di tikungan dan menghilang dari pandangan. Bima menunggu beberapa saat, memastikan mereka benar-benar sudah pergi jauh. Barulah ia keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah. Pintu depan terkunci tentu saja, tapi Bima masih menyimpan kunci lama itu. Kunci dari tituar yang lalu. Tangannya gemetar ketika memasukkan kunci ke lubangnya. Klik, masih bisa. Bima mendorong pintu perlahan dan melangkah masuk. Rumah ini berbau berbeda dari yang ia ingat. Ada wangi masakan, sabun cuci, dan sesuatu yang manis seperti kue bolu. Ini bau rumah yang benar-benar ditinggali orang, bau kehangatan sebuah keluarga. Bima berdiri di depan pintu, hanya memandangi sekeliling. Ruang tamu itu sudah sangat berubah. Perabotan lama yang berdebu sudah tidak ada. Kini ada sofa coklat sederhana dengan bantal-bantal berwarna cerah, meja kayu kecil dengan krayon dan buku mewarnai di atasnya. Gambar-gambar di dinding, semua hasil karya tangan Bayu. Ada gambar rumah, pohon, matahari tersenyum, dan dua orang yang digambar dengan goresan sederhana. Seorang perempuan bergandengan tangan dengan seorang anak laki-laki, tidak ada gambar laki-laki dewasa. Tenggorokan Bima terasa tercekik. Ia melangkah lebih dalam. Kakinya nyaris tidak bersuara di atas lantai kayu yang sudah tua. Di dapur ada piring-piring yang dijemur di rak pengering, 2 mangkuk, 2 sendok, 2 gelas, 1 besar, 1 kecil. Semuanya bersih meski sudah usang dan lecet di sana-sini. Kulkas tua berdengung pelan. Bima membuka pintunya. Di dalam ada susu, beberapa sayuran, sepotong tempe nasi sisa dan beberapa butir telur. Tidak banyak, hanya cukup untuk bertahan. Di atas meja dapur ada sebuah kaleng bekas biskuit. Bima mengambilnya dan membuka tutupnya. Isinya uang receh dan beberapa lembar uang lusuh. Ia menghitungnya Rp Sikot Sim Sabtu. Hanya itu yang mereka miliki. Big Bima meletakkan kaleng itu kembali dengan hati-hati. Perutnya terasa mual. Ia naik ke lantai atas. Anak tangga berderit di setiap pijakannya persis seperti yang ia ingat. Kamar pertama. Kamar tidurnya dulu kini menjadi kamar Bayu. Ada tempat tidur kecil dengan selimut biru. Gambar-gambar ditempel di mana-mana di dinding. Beberapa mainan tersusun rapi di rak. Semuanya sudah lama dan lusuh, tapi terawat dengan baik. Di meja belajar kecil ada kertas-kertas sekolah. Bima mengambil salah satunya. Bayu kelas 3 SD. Nilai ulangan matematika Plapalok bagus sekali. Bayu tidak memakai nama Bima. Ia bahkan tidak tahu bahwa Bima ada di dunia ini. Bima meletakkan kertas itu kembali dan berjalan ke kamar berikutnya. Pintunya setengah terbuka, ia mendorongnya pelan. Ini kamar Kirana. Tempat tidurnya kecil, selimutnya tipis, ada lemari kayu dengan cermin yang sudah retak di sudut. Di atas lemari itu, Bima melihat sebuah bingkai foto. Ia mendekat. Itu foto Bayu. Ia terbungkus selimut biru tipis, tidur pulas dengan wajah damai, begitu mungil, begitu sempurna. Di sebelah foto itu ada sebuah buku catatan kecil. Di sampulnya tertulis tangan Kirana, surat-surat penting. Bima tahu ia tidak seharusnya membukanya. Ini milik pribadi orang lain. Isi salah, tapi tangannya bergerak sendiri. Ia membuka buku catatan itu. Di dalamnya ada tumpukan tagihan dari rumah sakit, kunjungan IJ Rp 11 juta, biaya kontrol dokter Rp milion aktasan, obat-obatan untuk Bayu Rp juta, halaman demi halaman. Beberapa sudah dicoret dengan tanda lunas menggunakan pena merah. Sisanya masih bertuliskan cicilan atau belum terbayar. Mata Bima mulai memanas. Sementara ia hidup bermewah-mewah di apartemen mewahnya, makan di restoran mahal, mengenakan jas yang harganya ratusan juta. Kirana sini berjuang keras, bekerja membanting tulang, membesarkan anak mereka seorang diri dengan susah payah. Bima membalik halaman ke bagian belakang buku catatan itu. Ada sebuah amplop tua yang sudah menguning. Tangannya gemetar ketika mengeluarkan kertas di dalamnya. Itu adalah akta kelahiran. Nama Bayu, tanggal lahir 12 Oktober Rohimon Sokmetulas. Ibu Kirana. Ayah tidak diketahui, tidak diketahui. Bima duduk di tepi tempat tidur memegang kertas itu. Seluruh tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi batu. Ia menghitung dalam kepala. Oktober Rohimul Utlas itu berarti walato bulan setelah Kirana dinyatakan meninggal. Kirana sedang mengandung ketika ia mengandung anaknya, dan Bima tidak pernah tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bisiknya pada ruangan yang kosong itu. Kenapa kamu kabur? Tapi ruangan itu tidak menjawab doa pun. Tiba-tiba Bima mendengar suara dari lantai bawah. Pintu depan dibuka. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Bayu cuci tangan dulu sebelum makannya. Terdengar suara Kirana dari bawah. Bima berdiri cepat, pikirannya berpacu. Ia tidak seharusnya ada di sini. Ini sama saja dengan menerobos masuk ke rumah orang, tapi kakinya seolah menancap di lantai. Bu, boleh minta kue coklatnya? Suara Bayu terdengar. 2 saja ya.
sisanya buat besok. Langkah kaki kekil terdengar menuju tangga cepat dan ringan. Bayu sedang naik ke atas. Bima menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik. Tidak bisa membiarkan anak itu menemukannya di sini. Itu pasti akan membuatnya ketakutan. Ia melangkah pelan ke lorong tepat ketika Bayu sampai di puncak tangga. Mereka bertatap muka dalam waktu bersamaan. Bayu membeku. Matanya yang familiar itu membelalak dengan ekspresi ketakutan. Ibu Bayu berteriak keras, "Ibu, dia di sini. Orang kemarin itu ada di dalam rumah kita." Terdengar langkah kaki Kirana berlari panik menaiki tangga dengan cepat. Ia muncul di puncak tangga dan begitu melihat Bima, wajahnya langsung dipenuhi amarah dan ketakutan. "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" tuntutnya sambil bergerak cepat memposisikan diri di antara Bima dan Bayu. Aku punya kunci," kata Bima. "Maaf, aku hanya ingin mengerti." "Kimus menerobos masuk ke rumahku." Suara Kirana gemetar. Keluar sekarang juga, atau aku telepon polisi." "Tolong," Bima berkata sambil mengangkat kedua tangannya. "Tolong beri aku waktu sebentar saja untuk menjelaskan. Setelah itu aku akan pergi kalau kamu mau." "Aku tidak mau penjelasanmu," kata Kirana. "Kamu tidak punya hak di sini. Dia anakku," seru Bima. Ia tidak berniat berteriak, tapi kata-kata itu meluncur keluar seperti air yang jebol dari bendungan. Bayu meringis ketakutan dan menyembunyikan diri di balik punggung Kirana. Mata Kirana membasah. "Kamu kehilangan hak untuk mengatakan itu ketika kamu mempercayai kabar kematianku begitu saja tanpa mempertanyakan apapun. Ketika kamu tidak berusaha mencari kebenaran, ketika kamu menyerah begitu mudah. Aku pikir kamu mati," kata Bima putus asa. "Apa yang harus aku lawan? Kecelakaan pemakaman? Aku melihat jenazahmu diturunkan ke liang lahat Kirana. Dan kamu tidak pernah bertanya-tanya kenapa peti matinya tertutup rapat?" tanya Kirana. Air mata mengalir di pipinya. "Kamu tidak pernah meminta untuk melihat langsung? Kamu tidak mempertanyakan apapun?" Bima membuka mulutnya lalu menutupnya kembali karena ia sadar. Kirana benar, ia tidak pernah mempertanyakan apapun. Rasa dosa yang menghancurkan itu membuatnya menerima semua begitu saja. Menerima apa yang dikatakan orang kepadanya. "Ibu kandungmu yang memberitahumu bahwa aku sudah mati," kata Kirana, suaranya dingin dan getir. "Dan kamu langsung percaya begitu saja. Sama seperti kau selalu mempercayai semua yang ia katakan tentang aku." Bima merasa seperti dipukul keras di ulu hati. Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Kirana tertawa pahit, tawa yang tidak mengandung sedikit pun kegembiraan. "Kamu benar-benar tidak tahu kan?" katanya. "Kamu sungguh tidak menyadari apa yang telah ia lakukan." "Apa? Siapa yang melakukan apa?" tanya Bima. Tapi bahkan ketika ia mengucapkan kata-kata itu di dalam hati ia sudah tahu jawabannya. "Ibunya, Bu, aku takut." Bisik Bayu masih bersembunyi di balik Kirana. Kirana menarik napas panjang. Ia mengusap air matanya. Ketika ia menatap Bima lagi, wajahnya sudah mengeras. "Kamu mau bicara?" katanya. "Baik, kamu dapat waktu, tapi bukan di sini, bukan di depan Bayu." Ia berbalik dan berlutut di depan Bayu sehingga sejajar dengan mata sang anak. "Nak, ibu minta kamu masuk ke kamar dan pakai headphone-nya. Dengarkan lagu-lagu kesayanganmu bisa." Bayu mengangguk pelan, tapi matanya terus melirik ke arah Bima dengan waspada. "Orang itu mau menyakiti ibu?" tanya Bayu lirik. "Tidak. Sayang, tidak ada yang akan menyakiti Spoon, kita hanya mau bicara." "Oke." Bayu mengangguk sekali lagi dan berlari masuk ke kamarnya. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu ditutup. Kirana berdiri dan menuruni tangga. Bima mengikutinya, mereka masuk ke dapur. Kirana berdiri di satu sisi meja kecil itu, Bima di sisi yang lain. Cukup lama mereka hanya berdiam diri. Lalu Kirana menarik napas dalam-dalam. "Ibu mertuamu membenciku sejak pertama kali kami bertemu," katanya memulai. Suaranya pelan tapi stabil sekarang. "Kamu tahu itu?" Bima ingin membantah, ingin membela ibunya. Tapi ia tidak bisa karena jauh di lubuk hatinya. Ia sudah mengetahuinya sejak lama. Ia hanya tidak mau melihatnya dan Kirana akan segera menceritakan kebenaran yang selama latuan ini ia hindari. Tangan Kirana gemetar. Ia mencengkeram sandaran kursi dapur untuk menahan diri. "Ibumu tidak pernah menginginkan kamu menikah denganku," katanya. Matanya menatap meja dan bukan ke arah Bima. "Ia merasa aku tidak cukup baik untukmu. Terlalu miskin, terlalu biasa, terlalu tidak punya apa-apa." Bima hendak berbicara tapi Kirana mengangkat tangannya. "Tidak, kamu sudah meminta waktu, biarkan aku selesai." Bima menutup mulutnya dan mengangguk. "Awalnya hanya hal-hal kecil," lanjut Kirana. "Komentar-komentar yang disamarkan sebagai candaan, tapi sesungguhnya bukan candaan." Ia pernah bilang, "Oh Kirana, kamu pakai baju itu. Ya sudah lumayanlah." Atau Bima, "Kamu yakin mau makan masakan Kirana? Ibu bisa masak yang lebih enak buat kamu." Suara Kirana mengecil. "Lalu setelah kita menikah semua itu makin parah, jauh lebih parah." Ia akhirnya mendongak menatap Bima. Matanya merah bekas menangis tapi suaranya kuat. "Ia meneleponku setiap hari waktu kamu di kantor.
Setiap hari, kadang 2 kali sehari. Ia bilang, aku selalu melakukan kesalahan. Cara menyapu salah, cara memasak salah, cara menjadi istri salah. Ia bilang, aku akan menghancurkan hidupmu. Bima merasa mual. Kirana, aku tidak tahu. Tentu saja kamu tidak tahu, kata Kirana. Suaranya meninggi karena aku tidak pernah cerita. Aku pikir aku bisa mengatasinya sendiri. Aku pikir lama-lama ia akan menerima aku. Aku pikir kalau aku berusaha lebih keras, bekerja lebih keras, menjadi istri yang lebih baik, ia akan mau menerimaku. Ia tertawa pahit lagi. Betapa bodohnya aku. Kamu tidak bodoh? Kata Bima pelan. Ya, aku memang bodoh, kata Kirana. Karena tidak ada yang berubah menjadi lebih baik. Justru makin buruk. Ia mulai datang ke rumah ketika kamu tidak ada. Ia berjalan ke sana-sini menyentuh barang-barang, memisdahkan sesuatu, mengkritik semua hal. Ia menirukan suara Ibu Bima. Rumah ini berantakan. Bima layak mendapat yang lebih baik, kamu tidak tahu cara merawatnya. Jari-jari Kirana mencengkeram, sandaran kursi hingga memutih. Lalu suatu hari sekitar 2 bulan setelah kita menikah, aku tahu bahwa aku hamil. Napas Bima tertahan di tenggorokan. Aku sangat bahagia, bisik Kirana sangat gembira. Aku ingin langsung memberitahumu, tapi aku ingin momen itu terasa istimewa. Jadi, aku menunggu. Aku sudah merencanakan makan malam yang spesial. Aku akan memberitahumu malam itu, tapi aku tidak pernah sempat, katanya karena ibumu datang ke rumah sore itu. Pikiran Kirana melayang kembali ke hari itu. Ia masih bisa mengingatnya dengan jelas seperti baru terjadi kemarin. Padahal sudah haptiaan berlalu. Ia sedang memasak di dapur. Menu favorit Bima, ayam goreng lengkap dengan nasi putih hangat dan sayur tumis. Ia bersenandung pelan memikirkan betapa terkejut dan bahagianya Bima nanti ketika mendengar kabar tentang bayi mereka. Lalu terdengar bunyi pintu depan dibuka Bima. Itu kamu? Ia memanggil dari dapur, tapi bukan Bima. Itu Ibu Kusuma, ibu mertua Kirana. Ibu Kusuma masuk ke dapur tanpa mengetuk, tanpa diundang. Ia mengenakan kebaya sutra mahal, dan kalung mutiara yang berkilauan, rambutnya tersisir sempurna, penampilannya seperti biasa tanpa celah. Dan seperti biasa pula segalanya terasa dingin dan mengintimidasi. Kirana, kata Ibu Kusuma, bukan halo, bukan apa kabar, hanya menyebut namanya saja, seperti nama itu terasa pahit di lidahnya. Bu Kusuma. Kirana mencoba tersenyum. Saya tidak tahu ibu akan datang. Bima belum pulang. Aku tahu di mana anakku berada. Potong Ibuka, aku kesini untuk bicara dengan kamu seorang, ada sesuatu yang menjalari isi perut Kirana dan membuatnya terasa tidak nyaman. Oh, kata Kirana, mau minum teh dulu Bu? Saya sedang. Aku tidak mau teh, potong Ibu Kusuma. Aku mau kamu duduk, kita perlu bicara serius. Kirana duduk perlahan di kursi dapur. Ibu Kusuma duduk di hadapannya. Ibu Kusuma meletakkan tasnya di atas meja dan menatap Kirana dengan mata yang dingin seperti batu. Aku akan bicara langsung, kata Ibu Kusuma. Aku tidak suka kamu dari dulu. Kamu tidak cocok untuk anakku, merasa seperti ditampar. Bu Kusuma, saya mencintai Bima dan Bima mencintai saya. Cinta. Ibu Kusuma mengucapkan kata itu seolah itu sebuah lelucon murahan. Kamu pikir cinta cukup? Kamu pikir cinta bisa bayar tagihan? Kamu pikir cinta bisa membangun masa depan? Saya pikir cinta itu penting, kata Kirana pelan, dan Bima dan saya sedang membangun kehidupan yang baik bersama. Kamu menyeretnya ke bawah, potong Ibuka. Anakku bisa menikah dengan perempuan terpandang. Perempuan berpendidikan tinggi, perempuan dari keluarga baik-baik, tapi ia malah menikah dengan kamu. Perempuan tak bernama, gadis yang tidak punya apa-apa. Setiap kata menghujam seperti pisau. Kirana merasakan air mata mulai menggenang di matanya, tapi ia berkedip kuat menahan agar tidak jatuh. Ia tidak akan menangis di hadapan perempuan ini. Bima yang memilih saya, kata Kirana berusaha mempertahankan suaranya agar tetap tenang. Ia mencintaiku. Kami bahagia. Ibu Kusuma mengulangi. Sekarang mungkin, tapi sampai kapan? Berapa lama sebelum ia sadar bahwa ia telah membuat kesalahan? Berapa lama sebelum ia melihat bahwa kamu tidak cukup? Bu Kusuma membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Kirana. Apa ini? Tanya Kirana. Buka tangan Kirana gemetar ketika ia mengambil amplop itu dan mengintipisinya. Uang. Banyak sekali uang. Lebih banyak dari yang pernah Kirana lihat sekaligus dalam hidupnya. Ada arpi sabon mak juta di situ, kata Ibu Kusuma. Itu milikmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi. Kirana mendongak terkejut. Apa? Pergi, kata ibuku datar. Menghilang malam ini. Jangan bilang pada Bima kemana kamu pergi. Pergi begitu saja. Ibu Kusuma menatapnya dingin. Pergi dari hidupan aku, Kirana dengan cara apapun. Lalu dia mengambil tasnya dan melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar dia berbalik sekali lagi. Oh ya, satu hal lagi. Kata Ibu Kusuma dingin, jangan buang-buang waktu cerita ke Bima soal percakapan kita ini. Dia tidak akan percaya kamu. Aku ibunya. Kamu siapa? Menurutmu dia akan memilih siapa?
Lalu dia pergi. Kirana berdiri sendirian di dapur, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Tangannya tanpa sadar menyentuh perutnya, tempat di mana kehidupan kecil sedang tumbuh. Bayi Bima, bayi mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Kirana merasakan ketakutan yang sesungguhnya menyelimuti seluruh dirinya. Setelah hari itu, Ibu Kusuma meneleponku setiap hari tanpa pernah absen, kata Kirana kepada Bima dengan suara yang mulai pecah. Setiap hari dia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan. Dia bilang, aku tidak berguna, bahwa aku merusak hidupmu, bahwa kamu pasti akan memilkan meninggalkanku suatu hari nanti, bahwa aku sebaiknya menghilang saja supaya semua orang bisa hidup tenang. Wajah Bima memucat. Kirana, aku sungguh tidak tahu soal ini. Aku tahu kamu tidak tahu, jawab Kirana dengan sedih. Itulah yang membuat segalanya semakin berat. Kamu mencintai ibumu. Kamu mempercayainya sepenuh hati, dan dia menggunakan kepercayaan itu untuk menghancurkan kita berdua. Aku ingin memberitahumu, Kirana melanjutkan, berkali-kali aku hampir melakukannya. Tapi setiap kali aku mencoba, suara Ibu Kusuma selalu terdengar di kepalaku. Dia bilang, kamu tidak akan percaya bahwa kamu akan memilih dia, dan aku takut dia benar. Bima menggeleng. Aku pasti akan percaya, pasti. Benarkah? Tanya Kirana menatap langsung ke matanya. Sungguh kalau aku cerita bahwa ibumu, perempuan yang membesarkanmu yang kamu hormati, meneleponku setiap hari untuk mengatakan bahwa aku sampah, apakah kamu benar-benar akan percaya atau kamu akan berpikir aku berlebihan, mengada-ada mencari masalah? Bima membuka mulutnya lalu menutupnya kembali karena dia sendiri tidak yakin, dan ketidakyakinan itu sudah menjawab segalanya. Tepat sekali, kata Kirana pelan. Dia duduk di kursi dapur, tiba-tiba terlihat sangat lelah. Lalu suatu pagi aku terbangun dengan rasa mual yang luar biasa. Badanku terasa sangat tidak karuan. Aku muntah-muntah dan pusing, lalu aku sadar aku hamil. Tes kehamilan memastikannya aku akan punya anak kita. Dia menatap Bima dengan mata yang dipenuhi kesedihan. Aku sangat ketakutan. Dia mengaku, bukan karena aku tidak menginginkan bayi itu. Aku sangat menginginkan, tapi aku takut dengan apa yang akan dilakukan Ibuku Suma ketika dia tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Tanya Bima pelan. Kirana menarik naas panjang. Aku tidak memberitahunya, kata Kirana, tapi dia punya cara untuk mengetahui segala hal. Mungkin dia menyuruh seseorang mengawasiku, aku tidak tahu persis. Yang jelas setelah aku melakukan tes kehamilan, dia sudah muncul lagi di depan pintu rumah kita. Seluruh tubuh Kirana gemetar saat mengingat kejadian itu. Dia sangat marah. Kirana berbisik lebih marah dari yang pernah sebelumnya. Dia bilang, kamu kira menjebak anakku dengan kehamilan akan berhasil? Kamu kira ini mengubah sesuatu? Tidak, ini hanya membuatmu semakin menjadi masalah yang harus diselesaikan. Bima merasa sesak napas mendengarnya. Dia berkata begitu tentang cucunya sendiri. Kirana tidak peduli dengan bayi itu, lanjut Kirana sambil menangis. Dia hanya peduli bagaimana cara menyingkirkanku. Dia bilang, sudah kuberi kamu kesempatan pergi dengan bermartabat, kamu menolak. Sekarang kita lakukan dengan cara yang lebih keras. Apa maksudnya? Tanya Bima. Meski sebagian dirinya takut mendengar jawabannya, Kirana mengusap air mata dengan punggung tangannya. Dia mengancamku, kata Kirana. Dia bilang kalau aku tidak menghilang, dia akan memastikan semua orang mengira aku gila. Dia akan menyuruh dokter menyatakan bahwa aku tidak layak menjadi ibu. Dia akan memastikan aku kehilangan bayi itu, dan memastikan kamu percaya pada setiap kata yang dia ucapkan. Kepala Bima terasa berputar. Saat itulah aku tahu aku harus pergi, kata Kirana. Aku harus melindungi bayiku. Aku harus melindungi diriku sendiri. Maka di tengah malam aku mengemas satu tas kecil dan aku pergi. Tapi kecelakaan itu, kata Bima dengan suara hampir tak terdengar. Polisi bilang padaku ada kecelakaan. Mereka bilang kamu sudah meninggal. Aku tahu, sahut Kirana, karena Ibuku Suma yang merekayasa semuanya. Dan saat Kirana mulai menjelaskan apa yang benar-benar terjadi malam itu, Bima perlahan menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan. Kebohongan yang diciptakan oleh orang yang paling dia percaya di dunia ini, ibunya sendiri. Kirana berdiri dan berjalan menuju jendela dapur. Dia menatap keluar ke arah jalan. Tapi Bima bisa merasakan bahwa Kirana tidak benar-benar melihat jalan itu. Dia sedang melihat sesuatu yang lain, sesuatu dari masa lalu yang jauh. Malam itu saat aku pergi, kata Kirana pelan. Aku sangat ketakutan sampai hampir tidak bisa berpikir jernih. Aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas. Aku ambil sedikit uang yang sempat ku tabung. Mungkin sekitar 4 milion lamu solasen. Hanya itu yang aku punya. Itulah seluruh hartaku saat itu. Dia memeluk dirinya sendiri seolah kedinginan. Malam itu hujan deras. Hujan yang sangat lebat. Aku tidak punya kendaraan karena kamu membawa motor ke tempat kerja. Jadi, aku berjalan kaki.
Aku berjalan jauh sekali dalam hujan sambil menggendong tas mencoba memikirkan harus kemana. Bima ingin berkata sesuatu tapi tenggorokannya terasa terlalu sesak. Jadi, dia hanya mendengarkan. Akhirnya aku sampai di terminal. Lanjut, Kirana, aku akan membeli tiket kemana saja. Ke tempat yang jauh. Aku tidak peduli kemana. Yang penting aku pergi jauh dari Ibu Kusuma. Jauh dari segalanya. Dia berbalik menatap Bima. Wajahnya begitu sedih sampai membuat hati Bima terasa sakit. Tapi aku tidak pernah sempat masuk ke dalam terminal itu, kata Kirana. Karena saat aku sedang menyeberangi area parkir, sebuah mobil hitam Toyota Alphard berhenti tepat di sampingku. Bima merasakan perutnya mencelos. Ibu Kusuma turun dari mobil itu, kata Kirana. Dan dia membawa 2 orang pria bersamanya. Pria-pria yang tampak seperti preman bayaran. Dia berjalan langsung ke arahku di tengah hujan dan berkata, "Sudah kubilang aku kesempatan, sekarang kita lakukan dengan cara yang keras." Suara Kirana mulai gemetar. "Kedua pria itu menarikku," katanya. Aku mencoba berteriak tapi salah satu dari mereka menutup mulutku dengan tangannya. Mereka merampas tasku. Mereka mendorongku masuk ke dalam mobil dan mereka melaju pergi. "Kemana?" tanya Bima hampir berbisik. "Mereka membawamu kemana?" "Ke sebuah gudang tua di Cilincing," kata Kirana. "Tempatnya gelap sepi jauh dari mana-mana. Ibu Kusuma membawaku masuk ke dalam. Di sana sudah ada mobil lain, mobil tua Suzuki Kie yang kelihatannya sudah hampir tidak layak jalan." Mata Kirana kembali dipenuhi air mata. "Dia menyuruhku masuk ke mobil itu," kata Kirana. "Dia bilang bahwa mobil ini jembatan lama di jalan tol Jagorwi, parkir di sana. Tinggalkan semua yang ada padamu. KTP-mu, dompetmu, HP-mu, semua yang bisa membuktikan siapa kamu. Lalu pergi dan jangan pernah kembali. Kalau kamu mau melakukan ini, aku akan memberimu uang cukup untuk memulai hidup baru. Tapi kalau tidak, kecelakaan bisa terjadi kapan saja." Bima merasa mual yang sesungguhnya. "Dia mengancammu?" Kirana berkata. "Dia melakukan lebih dari sekedar mengancam. Dia membuatku sangat paham. Kalau aku tidak menghilang sendiri, dia akan membuatku menghilang secara permanen dan dia akan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Tidak ada yang akan mempertanyakannya dan kamu tidak akan pernah tahu kebenarannya." "Lalu apa yang kamu lakukan?" tanya Bima meski dia takut mendengar jawabannya. "Aku sangat ketakutan," kata Kirana. "Aku sedang hamil sendirian terjebak. Pilihan apa yang aku punya? Jadi, aku melakukan apa yang dia perintahkan. Aku masuk ke mobil tua itu. Aku mengemudi menuju jembatan." Dia memejamkan mata, mengingat bahwa hujan masih turun deras, jalanan gelap dan licin. Saat sampai di jembatan, aku memarkirkan mobil seperti yang dia suruh. Aku meninggalkan dompetku, HP-ku, KTP-ku, semuanya. Lalu aku keluar dari mobil dan kemudian apa yang terjadi? Tanya Bima. Kirana membuka matanya penuh dengan air mata dan kepedihan. "Lalu anak buah Ibu Kusuma datang kembali. Katanya mereka datang dengan mobil lain. Mereka keluar dan aku menyaksikan mereka menuangkan bensin ke seluruh bagian mobil tua itu. Mobil yang basuh saja aku duduki." Tangan Bima mulai gemetar. "Mereka membakarnya," bisikana, "tepat di atas jembatan itu." Seluruh langsung dilalap api. Aku bisa merasakan panasnya dari tempat aku berdiri. Aku bisa mencium bau asapnya, itu sungguh mengerikan. "Tapi kamu tidak ada di dalamnya," kata Bima mencoba memahami. "Kamu sudah keluar lebih dulu ya," kata Kirana. "Tapi siapapun yang menemukan mobil itu pasti akan mengira aku ada di dalamnya. KTP-ku ada di sana. HP-ku, dompetku, semua yang bisa membuktikan bahwa aku adalah Kirana." Pungte semua terbakar habis. Dia menatap Bima dengan mata yang telah melihat terlalu banyak kepedihan. "Ibu Kusuma datang sekali lagi," kata Kirana. Dia menurunkan kaca jendelanya dan melempar sebuah amplop ke kakiku. Lalu dia berkata, "Kamu sudah mati sekarang. Kirana resmi sudah mati. Begitulah yang akan dipikirkan polisi. Begitulah yang akan dipikirkan anakku. Dan kalau kamu pernah mencoba kembali, kalau kamu pernah mencoba menghubungi Bima, kalau kamu pernah mencoba memberitahu siapapun tentang kebenaran ini, aku akan memastikan kamu benar-benar mati dan aku akan memastikan bayi itu juga ikut mati." Bima merasa hampir tidak kuat berdiri. "Lalu dia pergi," kata Kirana, "dan meninggalkanku di sana sendirian dalam hujan. Sedang hamil, tidak punya apa-apa selain baju yang melekat di tubuhku dan amplop berisi Rp sapendulamu juta," ulang Bima. "Hanya itu yang diberikannya, hanya itulah harga diriku di matanya," kata Kirana dengan pahit. "Juta untuk menghilang selamanya agar anaknya mengira aku sudah mati. Agar aku membesarkan anaknya seorang diri dan tidak pernah memberitahu siapapun kebenarannya." Bima duduk berat di salah satu kursi dapur. Seluruh tubuhnya terasa lemas. "Aku tidak tahu harus berbuat apa," lanjut Kirana. "Aku ketakutan, trauma, hancur. Aku berjalan tanpa tujuan selama berjam-jam dalam hujan malam itu. Tidak tahu harus kemana. Akhirnya aku menemukan sebuah losem kecil. Aku membayar kamar dengan sebagian uang itu dan aku tinggal di sana entah berapa hari, mungkin seminggu lebih. Aku kehilangan hitungan waktu, aku sangat terpuruk," katanya pelan.
Sangat takut, sangat sendirian. Aku sempat berpikir untuk melapor ke polisi, tapi apa yang akan kukatakan bahwa mertuaku merekayasa kematianku? Apakah mereka akan percaya, atau mereka akan mengira aku gila, seperti yang selalu katakan Ibu Kusuma? Kamu seharusnya datang padaku, kata Bima dengan suara yang hampir pecah. Kamu seharusnya mencari cara untuk memberitahuku. Dia bilang dia akan membunuhku. Teriak Kirana tiba-tiba. Dia bilang dia akan membunuh bayi kita. Dan aku percaya Bima. Aku percaya karena dia punya kekuasaan, punya uang, punya koneksi kemana-mana sedangkan aku bukan siapa-siapa. Apa yang seharusnya lakukan? Bima tidak punya jawaban. Menarik naas panjang mencoba menenangkan diri. Akhirnya, aku meninggal Losman itu dan pergi ke kota lain, katanya. Kota yang jauh di mana tidak ada yang mengenalku. Aku menggunakan nama lain. Nama tengahku Lestari. Aku menemukan kontrakan murah. Aku bekerja di warung makan dengan bayaran harian, agar tidak perlu menunjukkan identitas dan kamu melahirkan bayi itu. Kata Bima pelanah Kirana sedikit melunak. Ya, aku melahirkan Bayu sendirian di rumah sakit di mana tidak ada yang tahu nama asliku. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada suami yang menggenggam tanganku. Hanya aku sendiri. Setetes air mata mengalir di pipinya. Tapi saat mereka meletakkannya di pelukanku, bisiknya saat aku melihat wajah kecilnya dan melihat matamu menatapku kembali dari sana. Aku tahu aku telah membuat pilihan yang benar karena dia hidup. Dan itu satu-satunya hal yang penting. Aku bekerja keras. Lanjut Kirana menabung setiap sen yang aku punya. Beberapa tahun kemudian aku punya cukup uang untuk kembali ke kota ini, ke rumah lamamu di Jalan Melatih. Aku tahu rumah itu kosong ditinggalkan. Aku pikir kamu sudah melupakan rumah itu, bahwa kamu sudah melanjutkan hidupmu. Jadi, aku masuk paksa. Dia mengakui aku mengganti kuncinya. Aku menjadikannya rumah yang layak untuk Bayu. Itu memang tidak legal, aku tahu, tapi aku tidak punya tempat lain untuk pergi dan aku pikir kamu tidak akan pernah kembali. Dia menatap Bima dengan mata yang sangat lelas. Sudah hampir kometian aku tinggal di sini, katanya, bekerja 2 pekerjaan. Satu sebagai kasir minimarket, satu lagi sebagai petugas kebersihan kantor di malam hari. Hampir tidak cukup untuk makan dan membayar listrik. Berdoa setiap hari agar Ibu Kusuma tidak pernah menemukan kami, agar kamu tidak pernah kembali. Tapi kamu kembali, katanya. Dan sekasang semua yang telah kuperjuangkan, semua yang kubangun untuk menjaga Bayu tetap aman. Semuanya hancur berantakan. Bima berdiri. Kakinya terasa goyah, tapi dia berhasil tetap berdiri. Ibuku, katanya, suaranya terdengar asing seolah milik orang lain. Ibu yang melakukan ini semua. Dia berbohong padaku. Dia membuatku mengira kamu sudah mati. Dia mencuri mengko tahun dari kita. Dia membuatku tidak pernah mengenal anakku sendiri, ya, jawab Kirana singkat. Apakah dia tahu? Tanya Bima. Apakah dia tahu kamu masih hidup, bahwa Bayu ada? Aku tidak yakin, kata Kirana. Aku sangat berhati-hati tidak pernah menggunakan nama asliku. Membayar segalanya dengan uang tunai. Bayu sekolah dengan nama margaku. Kami selalu bersembunyi dan tidak pernah bersuara. Kamu tidak seharusnya hidup seperti itu, kata Bima. Kemarahan mulai mendidih dalam dirinya. Kamu tidak seharusnya bersembunyi. Kamu tidak seharusnya kerja 2 pekerjaan dan berjuang sendirian. Sementara aku, dia berhenti. Sementara dia apa? Sementara dia hidup mewah di apartemen mahalnya. Sementara dia tidak pernah mempertanyakan apapun, tidak pernah ragu, tidak pernah mencari kebenaran. Sementara kamu percaya pada kebohongan itu. Kirana melanjutkan kalimatnya. Sementara kamu melanjutkan hidupmu dan melupakan. Aku tidak pernah melupakanmu, kata Bima dengan suara yang hampir pecah. Tidak satu hari pun aku memikirkanmu setiap hari. Aku merindukanmu setiap hari. Aku hanya mengira kamu sudah pergi. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Kirana. Apa yang akan kamu lakukan, Bima? Itu adalah pertanyaan terbesar, pertanyaan terpenting. Apa yang akan dia lakukan? Bima menatap Kirana, perempuan yang pernah dia cintai, yang pernah dia tangisi kepergiannya, yang telah menderita begitu banyak karena ulah ibunya. Lalu dia memikirkan Bayu di lantai atas. Anaknya, darah dagingnya, anak laki-laki yang bahkan tidak tahu dia ada. Dan dia memikirkan ibunya, perempuan yang membesarkannya, yang selalu dia percaya dan cintai sepanjang hidupnya. Perempuan yang ternyata adalah monster. Aku tidak tahu, kata Bizima jujur, tapi aku akan memperbaiki ini dengan cara apapun. Aku akan membuat semuanya benar kembali. Kamu tidak bisa memperbaiki ini, kata Kirana dengan sedih. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Longde tahun sudah berlalu. Kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Mungkin tidak, kata Bima. Tapi kita bisa berhenti berlari. Kita bisa berhenti bersembunyi. Dan kita bisa memastikan ibuku tidak pernah lagi menyakiti siapapun. Kirana menatapnya dengan penuh keraguan. Dan bagaimana tepatnya kamu berencana melakukan itu? Rahang Bima mengeras tangannya mengepal. Aku akan menghadapinya, katanya.
Aku akan memaksanya mengakui apa yang telah dia lakukan dan setelah itu aku akan memastikan dia mendapat balasannya. Bima, kamu tidak bisa? Kirana hendak berkata, tapi Bima sudah melangkah menuju pintu. Tunggu di sini, katanya jaga Bayu. Kunci semua pintu, jangan buka untuk siapapun kecuali aku. Aku akan kembali. Kamu mau kemana? Tanya Kirana dengan ketakutan dalam suaranya. Bima menoleh ke belakang, matanya dingin dan keras dengan cara yang belum pernah Kirana lihat sebelumnya. Aku akan mengunjungi ibuku katanya. Dan untuk pertama kalinya dalam bolo tahun, Bima akan pergi untuk akhirnya menghadapi kebenaran itu. Bima mengemudi dengan cepat, terlalu cepat, tangganya mencengkeram. Kemudi buku-buku jarinya memutih. Dia tidak menelepon ibunya terlebih dahulu. Dia tidak ingin memberi waktu untuk mempersiapkan diri, waktu untuk menyusun kebohongan baru. Ibunya, Ibu Kusuma, tinggal di sebuah rumah besar di kawasan perumahan elit. Rumah itu memiliki pagar besi tinggi di depannya dan taman yang selalu terawat rapi. Halaman depannya dipenuhi tanaman hias yang tertata sempurna. Semuanya tampak indah dari luar. Tapi Bima kini tahu bahwa di dalamnya ibunya telah membusuk jauh sebelum hari ini. Dia memarkirkan mobilnya dengan kasar di depan gerbang dan melangkah dengan tegas menuju pintu utama. Dia tidak mengetuk, dia menggunakan kuncinya sendiri. Kunci yang masih dia simpan sejak kecil. Pintu terbuka lebar. Ibu, teriak Bima. Suaranya bergema di seluruh ruangan yang luas dan mewah itu. Ibu, aku tahu kamu ada di sini. Keluarlah, terdengar langkah kaki di lantai marmer. Suara hak, sepatu yang mengklik-klik semakin mendekat. Ibu Kusuma muncul dari ujung ruangan. Dia mengenakan kebaya coklat muda dengan kalung mutiara melingkar di lehernya. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya tenang dan sedingin seperti biasa. Bima, sayang, katanya dengan senyum tipis. Tidak bilang-bilang mau datang. Kenapa tidak telepon dulu? Dia berjalan mendekati Bima dengan anggun seolah tidak ada yang salah dengan hari ini. Dan kenapa berteriak-teriak begitu? Kamu tahu ibu tidak suka kebisingan? Bima menatapnya. Perempuan ini perempuan yang membesarkannya, yang menyuasinya saat sakit, yang mengusap air matanya ketika dia menangis, yang mengajarinya banyak hal tentang kehidupan. Perempuan ini yang telah menghancurkan hidupnya. Kirana masih hidup. Masih hidup, kata Bima. Suaranya kini pelan tapi bergetar penuh amarah yang tertahan. Ibu Kusuma tidak mengubah ekspresinya sama sekali. Apa maksudmu, nak? Kirana, istriku perempuan yang kamu bilang meninggal Tomone tahun lalu. Kata Bima, dia masih hidup. Ibu Kusuma berjalan melewati Bima begitu saja, dan duduk di sofa ruang tamu dengan tenang. Dia menatap posisi duduknya dengan rapi lalu menatap Bima dengan tatapan datar. Sepertinya kamu terlalu kelelahan belakangan ini, katanya. Santai, duduklah dulu. Istirahat sebentar, jangan, kata Bima dengan gigi terkatup rapat. Jangan coba-coba membuatku merasa seperti orang gila. Aku sudah melihatnya. Aku sudah berbicara dengannya. Dia hidup dan dia sudah menceritakan semuanya kepadaku. Sesuatu berkilat di mata ibuku sesaat, tapi topeng ketenangannya segera kembali terpasang. Semuanya ulang. Ibu Kusuma, semuanya yang seperti apa? Bagaimana kamu mengancamnya? Kata Bima melangkah masuk ke ruang tamu. Bagaimana kamu mengatakan dia tidak layak untukku? Bagaimana kamu mencoba menyuapnya agar pergi? Bagaimana kamu menyiksanya saat dia sedang mengandung anakku? Ibu Kusuma mengambil cangkir teh dari meja di sampingnya dan meneguk seteguk kecil dengan tenang. Cerita yang menarik sekali. Ini bukan cerita, kata Bima dengan suara yang semakin meninggi. Ini kebenaran dan kamu tahu itu. Ibu Kusuma meletakkan cangkirnya dengan pelan dan menatap Bima dengan mata yang dingin. Katakanlah ini benar. Kalau memang perempuan itu mengatakan hal-hal semacam ini padamu, kata Ibu Kusuma, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin dia berbohong? Kenapa dia harus berbohong? Desak Bima. Uang mungkin, kata Ibu Kusuma dengan nada santai. Kamu sekarang sudah sukses. Bima pengusaha properti yang kaya raya. Mungkin perempuan itu, siapapun dia melihat peluang, mungkin dia berpura-pura menjadi istrimu yang sudah meninggal untuk mendapatkan uangmu. Dia tidak berpura-pura, teriak Bima, aku mengenal istriku sendiri. Aku mengenal wajahnya, suaranya. Kamu mengenal istrimu Numo tahun lalu, potong Ibu Kusuma. Orang bisa berubah, wajah bisa berubah, dan sepertinya penilaianmu sudah sangat buruk kalau kamu percaya cerita konyol seperti itu. Bima merasa hampir meledak. Dia punya anakku, seorang anak, laki-laki bernama Bayu. Dia punya mataku, wajahku, usianya 9 tahun, tepat seperti yang seharusnya kalau Kirana memang sedang hamil saat dia menghilang. Ekspresi ibuku tidak berubah sedikit pun. Banyak anak punya mata seperti itu, Bima. Itu bukan bukti apa. Hentikan kebohonganmu, teriak Bima. Hentikan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Kirana cerita soal mobilnya, soal kebakaran itu, soal bagaimana kamu merekayasa kematiannya. Akhirnya topeng ketenangan ibuku sedikit retak. Matanya menyipit. Dan kamu percaya padanya? Tanya Ibu Kusuma.
Kamu percaya pada perempuan yang tinggal di rumah tua terbengkalai dibandingkan ibumu sendiri? Ya, kata Bima. Karena tidak seperti kamu, dia mengatakan kebenaran kepadaku. Ibu Suma berdiri perlahan. Meski tubuhnya lebih kecil dari Bima, entah bagaimana dia seolah-olah masih menjulang di atasnya kebenarannya. Katanya dingin, adalah bahwa Kirana adalah sebuah kesalahan besar yang akan menghancurkan hidupmu. Napas Bima tertahan, jadi kamu mengakuinya. Kamu mengakui bahwa kamu tahu dia masih hidup. Ibu Kusuma berjalan menuju jendela dan menatap ke arah taman sempurnanya. Aku melakukan apa yang dilakukan setiap ibu yang baik, katanya. Aku melindungi anakku, melindungiku. Bima tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu berbohong padaku. Kamu membuatku mengira istriku sudah mati. Kamu membuatku tidak pernah mengenal anakku sendiri. Anak itu tidak seharusnya ada, kata ibuku berbalik menatapnya. Suaranya sedingin es. Dan perempuan itu tidak seharusnya menjadi istrimu. Tapi dia adalah istriku, teriak Bima. Aku mencintas, kami sudah menikah. Kami sedang membangun kehidupan bersama, kehidupan yang penuh kemiskinan dan perjuangan, kata Ibu Kusuma dengan nada jijik. Dia hanya pelayan warung makan Bima, bukan siapa-siapa, tidak berpendidikan, tidak punya kelas, tidak punya masa depan. Kamu bisa menikahi perempuan yang jauh lebih pantas. Dia pantas, kata Bima dengan suara yang hampir pecah. Dia baik, penyayang, dan tulus. Dia membuat hidupku bahagia. Dia membuatmu lemah, koreksi ibuku. Sebelum mengenalnya, kamu ambisius, kamu ingin sukses. Tapi setelah menikah dengannya, yang kamu pikirkan hanya pulang ke rumah dan bermain-main dengan istri pelayan warungmu itu. Ibu Suma mendekat ke arah Bima. Ayahmu dan aku sudah berjuang keras untuk memberikanmu semua keunggulan, sekolah terbaik, koneksi terbaik, peluang terbaik, dan kamu hampir membuang semuanya demi perempuan yang kamu temui di warung makan pinggir jalan. Jadi kamu memutuskan untuk menyingkirkannya, kata Bima dengan air mata mengalir di wajahnya. Kamu memutuskan untuk bermain Tuhan dengan kehidupan kami. Aku melakukan apa yang diperlukan, kata Ibu Kuma tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Dan berhasil, bukan? Setelah dia pergi, kamu melemparkan dirimu ke dalam pekerjaan. Kamu menjadi sukses, kamu menjadi laki-laki yang seharusnya kamu menjadi. Aku menjadi kosong, teriak Bima. Aku menjadi cangkang yang hampa. Aku kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Dia tidak mencintaimu, kata Ibu Kuma. Dia mencintai potensimu. Dia mencintai apa yang dia pikir bisa kamu berikan padanya. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah yang selalu kuberikan padamu. Aku mengorbankan segalanya untuk memastikan kamu punya kehidupan terbaik. Bima menatap ibunya seolah baru kali ini benar-benar melihatnya. Kamu sudah gila, bisiknya. Kamu benar-benar sudah gila. Wajah Ibu Kusuma meseras. Aku realistis. Ada bedanya. Kamu mengancam perempuan hamil, kata Bima. Kamu merekayasa kematian seseorang. Kamu melakukan penipuan. Kamu membuat seorang ayah tidak mengenal anaknya sendiri. Itu bukan realistis, itu jahat. Jaga bicaramu. Peringat ibuku. Aku masih ibumu. Tidak, kata Bima menggeleng. Tidak. Seorang ibu tidak melakukan apa yang kamu lakukan. Seorang ibu tidak menghancurkan kebahagiaan anaknya. Seorang ibu tidak merobek keluarga yang sudah dibangun. Dia mundur selangkah. Kamu bukan ibuku. Kamu monster. Untuk pertama kalinya wajah Ibu Kusuma menunjukkan emosi yang nyata, kemarahan yang panas membara. Berani sekali kamu, katanya dengan suara rendah dan berbahaya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat dengan jelas. Dan apa yang kulihat adalah bahwa kamu bukan orang yang kukira selama ini. Kamu tidak pernah menjadi orang itu. Bima, ibuku memulai. Aku akan mengurus Kirana dan Bayu. Potong Bima. Aku akan memastikan mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Semua yang coba kamu ambil dari mereka. Mata Ibu Kuma berkilat marah. Kamu tidak akan melakukan hal semacam itu. Perempuan itu pembohong dan anak itu mungkin bukan anakmu. Dia anakku, kata Bima dengan penuh keyakinan. Aku tahu itu dan aku akan menjadi ayahnya. Mau kamu suka atau tidak, kalau kamu melakukan ini, kata Ibu Kuma perlahan. Kalau kamu memilih mereka daripada aku, akan ada konsekuensinya. Kamu mengancamku sekarang? Tanya Bima. Sama seperti kamu mengancam Kirana dulu. Aku hanya memperingatkanmu, kata Ibu Kuma. Aku punya pengaruh di kota ini, koneksi uang. Aku bisa membuat hidupmu dan keluarga kecilmu sangat susah. Bima merasakan sesuatu yang dingin mengendap di dalam dadanya. Bukan ketakutan tapi sesuatu yang lain. Kalau begitu sepertinya kita akan berperang, katanya pelan. Wajah ibuku memucat. Kamu tidak sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh, kata Bima. Kamu mencoba menguburkan kebenaran ini. Tapi kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Dan begitu juga dengan apa yang sudah kamu perbuat. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ibu Kusuma untuk pertama kalinya. Bima mendengar sesuatu yang baru dalam suaranya. Kekhawatiran. Mungkin bahkan ketakutan. Aku akan menceritakan semuanya kepada semua orang.
Kata Bima, tentang bagaimana kamu merekayasa kematian Kirana, tentang bagaimana kamu mengancamnya, tentang bagaimana kamu membuatku tidak pernah mengenal anakku sendiri. Tidak ada yang akan mempercayaimu, kata Ibu Kusuma cepat. Kata-kataku lawan kata-katanya. Dan aku adalah Ibu Kusuma. Aku punya nama baik, dia bukan siapa-siapa. Mungkin, kata Bima, tapi aku akan tetap mencoba karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Dia melangkah menuju pintu. Kalau kamu pergi sekarang, seru ibuku dari belakang, jangan pernah kembali lagi. Kamu tidak ada artinya bagiku, bukan anakku lagi. Bima berhenti di depan pintu, dia tidak berbalik. Bagus, katanya. Karena aku tidak mau menjadi anak dari perempuan sepertimu. Dan dia berjalan keluar membanting pintu di belakangnya. Bima duduk di dalam mobilnya di halaman depan rumah ibunya, seluruh tubuhnya gemetar, ponselnya berdering. Dia melihat layarnya. Itu Rina, asistennya. Dia mengangkat telepon. Halo, Pak Bima, syukurlah. Bisa dihubungi. Saya sudah mencoba menghubungi Bapak dari tadi. Ada situasi yang perlu Bapak ketahui. Situasi apa? Tanya Bima dengan kelelahan. Ibu Kusuma. Ibu Bapak menelepon kantor beberapa saat yang lalu, kata Rina. Beliau mengklaim ada orang yang menempati rumah lama Bapak di Jalan Melati secara ilegal. Beliau meminta Bapak menelepon polisi untuk mengusir mereka. Darah Bima serasa membeku. Apa? Beliau bilang ada penghuni liar yang tinggal di sana. Tanpa izin. Jelas Rina. Beliau ingin mereka ditangkap. Oh, beliau bilang akan melapor ke polisi sendiri kalau Bapak tidak menanganinya. Pak Bima, aja apa sebenarnya? Bima memejamkan mata. Ibunya sudah mulai bergerak. Dia akan membuat Kirana dan Bayu ditangkap, diusir dari rumah, mungkin bahkan dipenjara. Rina, jangan lakukan apapun, kata Bima. Cepat, jangan hubungi polisi, jangan bicara dengan ibu saya, jangan lakukan apapun sampai kamu dengar langsung dariku lagi. Tapi Pak Bima, aku bilang jangan lakukan apapun, teriak Bima lalu lebih pelan. Tolong percayai aku soal ini. Dia menutup telepon sebelum Rina sempat menjawab. Bima starter mobilnya dan tancap gas. Dia harus kembali ke Jalan Melati. Dia harus memperingatkan Kirana. Ibunya tidak akan membiarkan ini berlalu. Dia akan melawan balik dan dia akan melawan dengan cara yang kotor. Perang sudah dimulai. Mobil Bima berhenti mendadak di depan rumah di Jalan Melati. Dia melompat keluar dan berlari menuju pintu depan. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengetuk keras. Kirana, Kirana, buka pintunya, ini aku. Pintu terbuka cepat. Kirana berdiri di sana dengan wajah pucat dan ketakutan. Ada apa? Tanyanya. Kamu kelihatan seperti kita perlu bicara, kata Bima sambil terengah-engah. Sekarang juga boleh aku masuk. Kirana ragu sejenak lalu menyingkir. Bima masuk dan menutup pintu di belakangnya. Bayu di mana? Tanyanya. Masih di kamarnya pakai headphone, kata Kirana. Bima, ada apa? Kamu sudah ketemu ibumu? Ya, kata Bima dan situasinya jauh lebih buruk dari yang kira. Dia mengakui semuanya Kirana. Dia mengakui bahwa dia tahu kamu masih hidup. Dia mengakui bahwa dia sengaja menyingkirkanmu. Tangan Kirana menutup mulutnya. Ya Allah, tapi masih ada lagi, kata Bima. Dia menelepon kantorku. Dia sedang mencoba membuatmu ditangkap karena tinggal di sini secara ilegal. Dia akan melapor ke polisi. Semua warna di wajah Kirana lenyap seketika. Apa? Tidak bisa begitu. Bisa dan akan dia lakukan, kata Bima. Ibuku tidak pernah mengancam tanpa menindaklanjutinya. Kita harus bergerak cepat. Bergerak cepat bagaimana? Tanya Kirana dengan suara yang semakin panik. Bima, kalau polisi datang mereka akan menangkapku, mereka akan membawa Bayu. Mereka akan menitipkannya ke panti atau itu tidak akan terjadi, kata Bima tegas. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bagaimana kamu akan menghentikannya? Tanya Kirana. Ibu berkuasa, dia punya uang, pengacara, koneksi kemana-mana. Kita punya apa? Kita punya kebenaran, kata Bima. Kirta kebenaran Bima. Kebenaran tidak berarti apa-apa ketika kamu berhadapan dengan seseorang seperti ibumu. Dia akan memutarbalikkannya. Dia akan membuatku terlihat gila. Dia akan membuat semua orang percaya bahwa aku berbohong. Tidak kalau kita punya bukti, kata Bima. Kirana menggeleng. Bukti apa? Ini terjadi Samben Store yang lalu. Mobilnya sudah terbakar. Bukti apapun sudah lama musnah. Bima mulai mondar-mandir berpikir keras. Pasti ada sesuatu. Ada catatan, ada jejak. Ibuku memang cerdas, tapi dia tidak sempurna. Dia pasti meninggalkan bukti di suatu tempat, seperti apa misal? Tanya Kirana. Orang-orang yang dia pekerjakan, kata Bima, untuk membawamu ke gudang itu dan membakar mobilnya, dia pasti membayar mereka dengan cara tertentu. Pasti ada catatan transfer bank, cek sesuatu, dan bagaimana kita bisa mendapatkan catatan itu? Tanya Kirana. Kita tidak bisa begitu saja masuk ke banknya. Bima berhenti mondar-mandir. Sebuah gagasan mulai terbentuk dalam pikirannya. Tidak, katanya pelan, tapi aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Siapa? Tanya Kirana. Pak Darmawan, kata Bima. Mata Kirana melebar. Pak Darmawan? Tapi bukankah dia dan ibumu sudah bercerai beberapa tahun lalu? Bima menjelaskan. Mereka berpisah dengan sangat buruk. Mungkin dia tahu sesuatu.
Mungkin dia masih bisa mengakses catatan keuangan ibuku dari waktu mereka masih menikah. Apakah dia mau membantu kita? Tanya Kirana dengan ragu. Aku tidak tahu. Bima mengakui kita belum banyak bicara sejak perceraian itu aku. Tapi kita harus mencoba. Sebelum Kirana sempat menjawab, mereka mendengar langkah kaki di lantai atas. Langkah kaki kecil yang turun perlahan. Bayu muncul di ujung tangga. Dia sudah melepas headphone-nya. Matanya sedikit merah seperti habis menangis. Ibu, katanya pelan. Semuanya baik-baik saja, aku dengar ada yang berteriak. Kirana langsung menghampiri dan berlutut di depannya. Semuanya baik-baik saja sayang. Kami hanya sedang bicara. Bayu menatap Bima dengan mata yang curiga dan takut. Dia masih di sini. Orang yang kemarin itu, hati Bima sedikit hancur. Anaknya sendiri takut padanya. Hanya sebentar lagi, kata Kirana dengan lembut. Dia teman lama ibu. Dia akan membantu kita dengan sesuatu. Membantu kita dengan apa? Tanya Bayu. Kirana menatap Bima dengan ragu. Bagaimana menjelaskan ini kepada anak berusia 60 tahun? Bima ikut berlutut sehingga sejajar dengan mata Bayu. Dia menjaga jarak agar tidak membuat anak itu semakin takut. Bayu, kata Bima pelan. Aku tahu kamu tidak mengenalku dan aku tahu aku mungkin terlihat menakutkan bagimu sekarang. Tapi percayalah, aku tidak ada di sini untuk menyakiti kamu atau ibumu. Aku di sini untuk membantu. Bayus mengamatinya dengan sma. Kenapa kamu mau membantu kami? Bima menelan ludah. Karena ibumu dan aku dulu berteman jauh sebelum kamu lahir dan teman itu saling membantu. Itu bukan kebenaran yang penuh, tapi itulah yang cukup untuk saat ini. Bayu berpikir sejenak, lalu dia bertanya, apakah kita dalam masalah? Tidak, kata Bima cepat, lalu lebih jujur. Mungkin sedikit, tapi aku akan membereskannya. Aku janji, ibu selalu bilang. Jangan buat janji yang tidak bisa ditepati, kata Bayu dengan serius. Tenggorokan Bima terasa mencekik. Ibumu sangat bijak, tapi aku akan menepati janji ini. Bayu menatap ibunya. Kirana mengangguk kecil memberi isyarat bahwa tidak apa-apa untuk mempercayai orang ini. Baiklah, kata Bayu pelan. Bima ingin memeluknya, ingin memberitahu kebenarannya bahwa dia adalah ayahnya, bahwa selama ini dia mencarinya tanpa pernah tahu bahwa dia sudah mencintainya, bahkan sebelum benar-benar mengenalnya. Tapi belum saatnya, terlalu berat, terlalu cepat. Bayu, boleh ibu minta tolong, kata Kirana. Maukah kamu naik ke kamar dan main sebentar dengan tenang? Para dewasa perlu bicara tentang hal-hal penting. Ibu yakin semuanya baik-baik saja? Tanya Bayu dengan suara penuh kekhawatir. Ibu janji, kata Kirana sambil mencium keningnya, semuanya akan baik-baik saja. Bayu mengangguk dan naik kembali ke lantai atas. Mereka mendengar pintu kamarnya tertutup. Kirana berdiri dan berbalik ke arah Bima. Kamu sungguh yakin Pak Darmawan mau membantu kita? Aku tidak tahu, kata Bima jujur. Tapi kita harus mencoba ponsel yang bisa kupinjam. Kirana mengambil ponselnya yang lama murah dengan layar retak dan menyerahkannya ke Bima. Bima menekan nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu suara seorang pria menjawab. Halo, ayah, kata Bima. Ini aku Bima, aku butuh bantuanmu. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Kirana terlonjak, tangannya refleks menekan dadanya. Apakah itu polisi? Bima mengintip dari jendela. Bukan, itu ayahku. Dia membuka pintu. Berdiri di teras adalah seorang pria yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Rambutnya putih keperakan dan matanya memancarkan kebaikan. Tubuhnya tegap, seperti Bima, tapi bahunya sedikit membungkuk seperti seseorang yang telah menanggung beban berat terlalu lama. Bima, kata pria itu. Lalu matanya beralih ke Kirana dan mulutnya ternganga. Kirana, apakah itu benar-benar kamu? Selamat datang Pak Darmawan, kata Kirana pelan. Ayah Bima. Pak Darmawan masuk ke dalam rumah seperti orang yang baru saja melihat tantu. Tapi kami mengira kamu sudah. Kirana melanjutkan kalimatnya. Aku tahu. Pak Darmawan menatap Bima. Ada apa sebenarnya nak? Itulah yang perlu kita bicarakan, kata Bima. Ayah, duduklah dulu, ini akan memakan waktu. Mereka semua duduk di ruang tamu yang sederhana itu. Bima dan Kirana di sofa. Pak Darmawan di kursi tua, dan Bima menceritakan semuanya kepada ayahnya. Dia cerita tentang menemukan Kirana masih hidup, tentang Bayu, tentang mengonfrontasi ibunya dan mendengar pengakuannya, tentang ancaman yang dibuat Ibu Kusuma kepada Kirana bertahun-tahun lalu, tentang rekayasa kematian itu. Pak Darmawan mendengarkan semuanya tanpa menela, wajahnya semakin pucat seiring cerita berlanjut. Ketika Bima selesai, Pak Darmawan terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, aku tahu dia mampu melakukan banyak hal, tapi ini aku tidak pernah membayangkan sampai sejauh ini. Apakah ayah tahu? Tanya Bima. Apakah ayah tahu Kirana masih hidup?
Tidak, kata Pak Darmawan tegas. Aku bersumpah, nak, aku sama sekali tidak tahu. Ketika Ibu Kusuma memberitahuku soal kecelakaan itu, aku percaya begitu saja. Aku berduka untuk Kirana. Aku mengira dia benar-benar sudah pergi. Dia menatap Kirana dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Aku sangat menyesal atas apa yang dia lakukan padamu. Menyesal karena tidak tahu, karena tidak melindungimu. Itu bukan salah ayah, kata Kirana pelan. Apakah ibu pernah berkata sesuatu? Tanya Bima. Sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Pak Darmawan berpikir keras bukan soal Kirana secara langsung, tapi ada hal-hal yang terasa ganjil. Seperti apa? Bima mencondongkan tubuh ke depan. Sekitar sebulan setelah kematian Kirana yang diklaim itu, aku memperhatikan ada penarikan uang dalam jumlah besar dari rekening bersama kami, kata Pak Darmawan. Waktu aku tanya Ibu Kusuma, dia bilang itu untuk investasi. Aku tidak mempertanyakannya saat itu. Berapa jumlahnya? Bima. 15 juta, kata Pak Darmawan. Lalu terasti juta lagi. Beberapa minggu kemudian Bima dan Kirana saling berpandangan. Itu mungkin pembayaran kepada orang-orang yang dia pekerjakan, kata Bima kepada Kirana. Apakah ayah masih bisa mengakses catatan itu? Tanya Kirana kepada Pak Darmawan. Pak Darmawan menggeleng. Setelah perceraian, sebagian besar rekening kami dipisahkan. Tapi dia berhenti sejenak. Tapi aku menyimpan salinan semuanya, setiap laporan ban, setiap transaksi. Hanya berjaga-jaga dari apa? Tanya Bima. Kalau dia mencoba menyembunyikan aset selama proses perceraian. Jelas, Pak Darmawan, aku tidak mempercayainya. Jadi aku mendokumentasikan segalanya. Harapan menyala di dada Bima. Ayah masih punya dokumen itu ya? Kata Pak Darmawan. Di gudang penyimpanan di seberang kota, aku simpan terkunci di sana. Kalau suatu hari aku membutuhkannya, kita butuh itu, kata Bima dengan mendesak. Kita butuh sekarang. Kalau kita bisa membuktikan bahwa ibu melakukan pembayaran itu, kita bisa membuktikan keterlibatannya dalam merekayasa kematian Kirana. Ada satu hal lagi, kata Pak Darmawan perlahan. Sesuatu yang kutemukan saat proses perceraian dulu, tapi tidak pernah ku mengerti artinya sampai sekarang. Apa itu? Tanya Kirana. Ibu Kusuma memiliki sebuah gudang, kata Pak Darmawan. Gudang tua yang terbengkalai di pinggiran kota, tepatnya di Cilincing. Dia membelinya sekitar setahun sebelum Kirana menghilang. Aku selalu merasa itu aneh. Kenapa dia membeli sesuatu seperti itu? Itu bukan properti investasi, hanya dibiarkan kosong begitu saja. Wajah Kirana memucat seketika. Disitulah dia membawaku. Gudang tempat para pria itu menahanu sebelum mereka membawaku ke mobil itu. Dia memiliki gudang itu, tanya Bima kepada ayahnya. Pak Darmawan mengangguk. Iya, dan dia menjualnya sekitar sabul setelah Kirana menghilang dengan harga jauh lebih murah dari yang dia bayar. Seolah dia ingin menyingkirkan barang bukti. Bima berdiri. Energi mengalir deras dalam dirinya. Kita bisa membuktikan ini. Kita bisa membuktikan semuanya. Gudang itu, transfer uang semuanya. Tapi apakah itu cukup? Tanya Kirana dengan ketakutan dalam suaranya. Ibumu cerdas. Dia akan punya penjelasan untuk segalanya. Dia akan bilang gudang itu investasi yang gagal. Dia akan bilang uang itu untuk keperluan lain. Mungkin, kata Bima, tapi ini permulaan, dan kalau kita bisa menimbulkan cukup keraguan, cukup pertanyaan, setidaknya kita bisa melindungimu dan Bayu dari ancamannya. Pak Darmawan juga berdiri. Aku akan pergi mengambil dokumen itu sekarang. Mungkin butuh waktu sejenak untuk ke gudang dan kembali ke sini. Terima kasih, Band Ayah, kata Bima. Pak Darmawan meletakkan tangannya di bahu Bima. Kamu anakku dan Kirana seperti anak perempuanku sendiri sebelum semua ini terjadi. Kalau Ibuku Suma benar melakukan apa yang kalian ceritakan, dia harus menghadapi konsekuensinya sih. Dia menatap Kirana. Maaf, aku tidak ada untuk melindungimu dulu, tapi aku ada sekarang. Mata Kirana dipenuhi air mata. Terima kasih, Pak Darmawan. Pak Darmawan pergi, berjanji akan kembali secepat mungkin. Bima dan Kirana duduk kembali, beban dari semua yang terjadi menekan mereka. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Tanya Kirana pelan. Aku tidak tahu. Bima mengakui, tapi kita harus mencoba. Mereka duduk dalam diam sesaat. Lalu Kirana berkata, Bima, kalau ini gagal, kalau ibumu berhasil membuatku ditangkap atau mengambil Bayu dariku, aku butuh kamu berjanji satu hal. Apa itu? Tanya Bima. Janjikan padaku bahwa kamu akan menjaga dia, kata Kirana dengan air mata mengalir di wajahnya. Janjikan bahwa kamu tidak akan membiarkan dia masuk ke asuhan atau jatuh ke tangan orang asing. Janjikan bahwa kamu akan menjadi ayahnya bahkan kalau aku tidak bisa lagi menjadi ibunya. Bima menggenggam tangannya. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi padamu. Kita akan melawan ini bersama-sama. Tapi kalau seandainya terjadi, Kirana memulai. Aku janji, kata Bima tegas. Aku janji aku akan menjaga dia. Aku akan menjadi ayah yang dia layak dapatkan, ayah yang seharusnya sudah ada sejak dia lahir. Kirana menggenggam tangannya erat. Terima kasih. Sebelum Bima sempat menjawab, mereka mendengar suara sirene dari luar. Sirene polisi yang semakin
mendekat. Wajah Kirana memucat dengan ketakutan yang nyata. Tidak, 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 tidak. Bima berlari ke jendela dan mengintip keluar. 2 mobil patroli polisi sedang berhenti di depan rumah. Ibunya tidak menunggu. Dia sudah menelepon mereka. Baldai telah tiba. Kirana bawa Bayu dan pergi ke atas, kata Bima cepat. Sekarang juga. Tapi Kirana hendak berkata sesuatu. Tolong, kata Bima, aku yang akan tangani ini. Jaga Bayu tetap tenang dan diam. Kirana berlari ke tangga. Bayu, Bayu, kesini sayang. Bayu keluar dari kamarnya dengan bingung. Ibu, ada apa? Kita perlu tinggal di kamar. Sebentar lagi, kata Kirana berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski tubuhnya gemetar. Ayo. Dia menarik Bayu masuk ke kamar dan menutup pintunya tepat saat terdengar ketukan keras di pintu depan. Bum bum bum. Polisi buka pintunya. Bima menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terdengar di telinganya sendiri. Tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia membuka pintu. 2 petugas polisi berdiri di teras. Yang satu lebih tua dengan rambut mulai memutih dan wajah yang lelah. Yang lainnya masih muda, mungkin awal teratian dengan mata tajam yang menyapu setiap sudut ruangan. Bisa saya bantu, Pak? Tanya Bima. Petugas yang lebih tua melihat catatannya. Kami menerima laporan tentang penghuni liar yang tinggal di properti ini secara ilegal. Rumah ini atas nama. Dia memeriksa catatannya sekali lagi. Bima, apakah Anda orangnya? Ya, kata Bima. Saya Bima. Saya ya. Petugas yang lebih muda tampak bingung. Pak, kalau ini rumah Bapak, kenapa ada laporan penghuni liar di sini? Pertanyaan bagus, kata Bima. Siapa yang melapor? Petugas yang lebih tua memeriksa catatannya lagi. Ibu Kusuma. Beliau bilang menelepon atas nama putranya. Itu Bapak rupanya karena ada penghuni liar yang masuk ke properti ini secara ilegal. Ibu, kata Bima berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ya. Tapi beliau salah. Tidak ada penghuni liar di sini. Petugas yang lebih muda mengangkat alis. Jadi tidak ada yang tinggal di sini, Pak? Saya tidak bilang begitu, kata Bima dengan hati-hati. Saya bilang, tidak ada penghuni liar. Penghuni liar adalah orang yang tinggal di suatu tempat secara ilegal tanpa izin. Orang yang tinggal di sini sudah mendapat izin dari saya. Petugas yang lebih tua mengerutkan dahi. Pak, kami perlu memverifikasi hal itu. Boleh kami masuk dan berbicara dengan siapa sepapun yang ada di dalam? Pikiran Bima bergerak cepat. Kalau dia bilang tidak, mereka mungkin mengira dia menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau dia bilang ya dan mereka melihat Kirana, tentu saja, kata Bima menyingkir. Tapi saya perlu menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Para petugas masuk, mereka melihat sekeliling perabot sederhana, mainan di lantai, gambar-gambar di dinding. Pak, sebenarnya ada apa di sini? Tanya petugas yang lebih tua. Bima menarik napas dalam. Ada seorang perempuan dan anaknya yang tinggal di sini. Mereka sudah di sini beberapa tahun. Saya yang memberi izin mereka tinggal di sini beberapa tahun. Ulang petugas yang lebih muda. Tapi ibu bapak bilang, ibuku tidak tahu semua hal tentang kehidupanku. Potong Bima, Pak. Ini urusan keluarga. Urusan keluarga yang rumit. Tapi saya bisa memastikan tidak ada hukum yang dilanggar di sini. Petugas yang lebih tua tidak terlihat yakin, Pak. Kami tetap perlu berbicara dengan orang-orang yang tinggal di sini. Kami perlu mengkonfirmasi keterangan Bapak. Kenapa? Tanya Bima. Saya pemilik rumah ini. Saya memberitahu Bapak bahwa mereka punya izin untuk di sini. Apakah itu tidak cukup? Dengan hormat, Pak, kata petugas yang lebih tua, kami sudah melihat situasi di mana orang mengklaim punya izin, tapi ternyata tidak. Kami perlu memverifikasi. Bima tahu pilihannya semakin sempit. Baiklah, izinkan saya memanggil mereka turun. Tapi tolong, ada anak kecil di atas sana. Dia baru longet tahun. Dia sudah ketakutan. Tolong jangan membuatnya lebih takut lagi. Para petugas mengangguk. Bima berjalan ke bawah tangga. Kirana panggilnya pelan. Bisakah kamu turun? Polisi perlu berbicara dengan kita. Ada hening sesaat selalu suara pintu terbuka langkah kaki di tangga. Kirana turun perlahan sambil menggandeng tangan Bayu. Mata Bayu melebar ketakutan. Dia belum pernah melihat petugas polisi di rumahnya sebelumnya. Mata petugas yang lebih tua melebar saat melihat Kirana. Ibu, boleh sebutkan nama Anda? Suara Kirana gemetar. Kirana. Petugas mencatatnya dan Anda tinggal di sini ya? Kata Kirana pelan. Sudah berapa lama? Hampir tungkutuan, kata Kirana, petugas yang lebih muda. Menatap Bima dan Bapak memberi izin. Dia tinggal di sini hampir tutungku tahun lalu. Bima ragu sejenak. Inilah bagian yang sulit karena tungkuku tahun lalu dia mengira Kirana sudah meninggal. Dia sama sekali tidak tahu Kirana tinggal di sini. Kalau dia mengatakannya, para petugas akan menangkap Kirana karena penyerobotan. Ya, Bima berbohong. Tungkutuan lalu aku membolehkan Kirana tinggal di sini. Petugas yang lebih tua mengerutkan alis. Pak, longet tahun lalu apakah Bapak tinggal di kota ini? Tidak, Bima mengakui saya tinggal di bagian lain kota ini. Saya sudah meninggalkan properti ini. Jadi, bagaimana Bapak memberi izin kalau Bapak sudah meninggalkannya? Tugas itu
Pikiran Bima bergerak cepat mencoba menemukan jawaban yang masuk akal. Tapi sebelum dia sempat menjawab, Kirana angkat bicara. Saya yang meneleponnya, kata Kirana. Semua orang menatapnya. Son, tahun lalu saya menelepon Bima. Saya cerita bahwa saya tidak punya tempat tinggal, bahwa saya butuh tempat untuk berlindung. Dia bilang, saya boleh tinggal di sini karena rumahnya memang sedang kosong tidak terpakai. Itu kebohongan. Tapi, Sobong masuk akal dan meyakinkan petugas yang lebih tua tampak skeptis. Ibu, boleh saya tanya apa hubungan Anda dengan Pak Bima? Kirana menatap Bima. Bima menatap Kirana. Dulu kami pernah menikah, kata Kirana pelan. Kedua alis petugas terangkat bersamaan. Pernah menikah, ulang petugas yang lebih muda. Ini rumit, kata Bima cepat. Kami berpisah bertahun-tahun lalu tapi waktu Kirana butuh bantuan, aku membiarkannya tinggal di sini. Hanya itu, petugas yang lebih tua mengamati mereka berdua dengan seksama. Baiklah. Jadi kalau saya pahami dengan benar, kalian dulu menikah lalu berpisah. Beberapa tahun kemudian dia menelepon butuh tempat tinggal dan Bapak membiarkannya tinggal di rumah masa kecil Bapak yang sudah ditinggalkan. Apakah begitu? Ya, kata Bima dan Kirana bersamaan. Petugas itu tidak terlihat percaya tapi dia juga tidak punya bukti bahwa mereka berbohong. Dan ini putra Anda, tanya petugas yang lebih muda menatap Bayu. Ya, kata Kirana sambil menarik Bayu lebih dekat. Siapa namamu, Nak? Tanya petugas itu dengan lembut. Bayu menatap ibunya. Kirana mengangguk bahwa tidak apa-apa untuk menjawab Bayu, bisiknya Bayu. Kamu tinggal di sini sama ijumu? Tanya petugas itu. Bayu mengangguk. Dan kamu suka tinggal di sini? Bayu mengangguk lagi. Apakah ada yang menyakiti kamu atau ibumu? Bayu menggeleng. Tidak. Para petugas saling berpandangan melakukan percakapan diam dengan mata mereka. Akhirnya petugas yang lebih tua menghela napas. Begini, Pak Bima, situasi ini memang tidak biasa. Tapi kalau Bapak bilang perempuan ini dan anaknya punya izin untuk berada di sini dan tidak ada bukti tindak kejahatan yang dilakukan, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kelegaan membanjiri Bima, jadi kami aman. Kalian tidak akan menangkap siapapun, tidak hari ini, kata petugas itu. Tapi saya mau harus memberitahu Bapak kalau kami dipanggil ke sini lagi, kami akan menyelidiki lebih menyeluruh. Dan kalau kami menemukan bahwa seseorang berbohong kepada kami hari ini akan ada konsekuensinya. Mengerti? Mengerti? Kata Bima. Para petugas berbalik hendak pergi. Tapi yang lebih mudah berhenti di pintu dan menoleh ke Bima. Pak, boleh saya memberi saran? Tanyanya. Silakan, kata Bima. Drama keluarga apapun yang sedang terjadi di sini, masalah apapun yang Bapak punya dengan Ibu Beap, selesaikanlah di antara kalian sendiri. Menggunakan polisi untuk menyelesaikan konflik keluarga hanya membuang-buang waktu semua orang. Bapak, benar, kata Bima. Maaf sudah melibatkan kalian dalam hal ini. Para petugas pergi. Bima menutup pintu di belakang mereka dan bersandar padanya. Kakinya tiba-tiba terasa lemas. Smeseka sudah pergi, teriaknya ke atas. Kirana mengeluarkan isakan lega. Dia terduduk di tangga masih menggandeng Bayu. Sudah selesai sayang, bisiknya kepada Bayu. Meski dia sendiri masih menangis, semuanya sudah beres. Tapi Bayu melepaskan diri dari pelukannya, dia menatap Bima dengan mata yang tiba-tiba keras dan marah. Kamu bohong, kata Bayu. Hati Bima mencelos. Apa, kamu bohong kepada polisi? Kata Bayu dengan suara gemetar. Ibu tidak meneleponmu longe tahun lalu. Aku tahu-tahu kami tidak mengenalmu. Kami masuk ke rumah ini karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Bayu. Kirana hendak berkata tidak, kata Bayu. Air mata kini mengalir di wajahnya. Ibu selalu bilang berbohong itu salah. Ibu selalu bilang kita harus jujur. Tapi ibu baru saja berbohong. Kalian berdua berbohong. Bima berlutut. Kamu benar Bayu. Kami memang berbohong dan aku minta maaf. Kamu harus menyaksikan itu. Lalu kenapa kalian melakukannya? Tuntut Bayu. Karena terkadang, kata Bima dengan hati-hati, orang dewasa harus membuat pilihan yang sulit. Polisi akan menangkap ibumu kalau kami berkata jujur. Mereka akan membawamu pergi darinya dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kenapa tidak? Tanya Bayu. Kenapa kamu peduli? Kita bahkan tidak saling mengenal. Pertanyaan itu menghantam Bima seperti pukulan keras di ulu hati. Karena kamu anakku. Ingin sekali, Bima berkata. Karena aku mencintaimu. Bahkan sebelum aku benar-benar mengenalmu. Karena aku sudah melewatkan talong tahun, aku tidak mau melewatkan satu hari pun lagi. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Belum saatnya karena ibumu penting bagiku, kata Bima sebagai gantinya. Dan itu membuatmu penting bagiku juga. Bayu mengusap matanya dengan lengan bajunya. Apakah polisi akan kembali? Aku tidak tahu, kata Bima jujur.
Mungkin apa yang terjadi kalau mereka kembali? Tanya Bayu dengan ketakutan dalam suaranya. Apa yang terjadi kalau mereka tahu kita berbohong? Maka aku yang akan mengatasinya, kata Bima. Aku janji padamu Bayu, aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kamu dari ibumu. Apapun yang terjadi. Bayu mengamatinya lama. Lalu dia berkata, ibu bilang janji itu mudah diucapkan, tapi susah ditepati. Ibumu sangat bijak, kata Bima. Tapi aku akan menepati janji ini meski itu sulit. Bayu tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berbalik dan naik kembali ke kamarnya. Bima berdiri dan menatap Kirana. Dia masih duduk di tangga, kelihatan sangat lelah dan ketakutan. Dia berhak marah, kata Kirana pelan. Aku mengajarinya untuk jujur, lalu aku berbohong tepat di depan matanya. Kamu melakukan apa yang harus dilakukan, kata Bima untuk melindunginya. Benarkah, ditanya Kirata? Atau aku hanya memperburuk keadaan? Ibumu akan tahu polisi tidak menangkapku. Dia akan melapor lagi atau dia akan datang sendiri ke sini. Maka kita lawan balik, kata Bima tegas. Dengan apa? Tanya Kirana dengan putus asa. Kita tidak punya apa-apa. Bima, tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya kata-kata kita melawan kata-katanya. Dan, siapa yang akan dipercaya orang? Perempuan kaya berkuasa atau ibu tunggal miskin yang selama ini tinggal di rumah orang secara ilegal? Sebelum Bima sempat menjawab, ponselnya berdering. Dia melihat layarnya. Itu Pak Darmawan. Ayah Bima menjawab, apakah dokumennya sudah didapat? Sudah, kata Pak Darmawan, suaranya terdengar aneh, bersemangat tapi sekaligus khawatir. Bima, aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang besar. Apa itu? Tanya Bima. Kamu harus ke rumahku, kata Pak Darmawan. Sekarang, juga bawa Kirana. Kalian harus melihat ini langsung. Apa yang ayah temukan? Tanya Bima sekali lagi. Bukti, kata Pak Darmawan. Bukti nyata yang solid bahwa ibumu merekayasa kematian Kirana. Dan bukan hanya bukti dokumen. Aku menemukan nama salah satu pria yang dia pekerjakan dan dia mau bicara. Jantung Bima mulai berdetak kencang. Apa? Bagaimana caranya? Cepat ke rumahku saja. Potong Pak Darmawan. Aku jelaskan semuanya nanti. Tapi Bima, kita bisa membuktikannya. Kita bisa membuktikan apa yang dia lakukan. Bima menatap Kirana. Ayah bilang dia menemukan bukti-bukti yang nyata. Mata Kirana melebar, datang sekarang. Kata Pak Darmawan, sebelum ibumu menyadari apa yang sedang kita lakukan. Bima menutup telepon dan menggenggam tangan Kirana. Ayo, katanya. Ini mungkin kesempatan kita, satu-satunya kesempatan kita. Tapi Bayu, Kirana mulai bawa dia. Kata Bima, kita pergi bersama-sama. Aku tidak mau meninggalkan kalian berdua sendirian sekarang. Tidak dengan ibuku yang sedang bebas di luar sana. Kirana mengangguk dan berlari ke atas untuk mengambil Bayu. Saat Bima menunggu di depan pintu, ponselnya bergetar dengan pesan masuk. Itu dari ibunya. Polisi baru saja menghubungiku. Mereka bilang kamu melindungi penghuni liar. Aku tidak tahu permainan apa yang sedang kamu mainkan, Bima. Tapi ini sudah berakhir. Temui aku besok sendirian atau aku akan memastikan perempuan itu dan anaknya menyesal pernah menginjak tanah milik keluargaku. Bima menghapus pesan itu. Ibunya ingin berperang dan dia akan mendapatkannya. Bima melaju cepat melewati jalan-jalan Jakarta yang ramai. Kirana duduk di kursi penumpang gelisah dan diam. Bayu di belakang menatap keluar jendela dengan mata yang penuh kekhawatiran. Kita mau kemana? Tanya Bayu. Ke rumah kakekmu, kata Bima. Dia punya sesuatu yang penting untuk ditunjukkan. Apakah dia baik? Tanya Bayu. Bima sedikit tersenyum. Ya, dia sangat baik, kamu pasti suka padanya. Mereka tiba di sebuah rumah di kawasan perumahan yang tenang. Rumah itu tidak mewah seperti kediaman Ibu Kusuma. Hanya rumah biasa dengan halaman kecil dan pohon rindang di depannya. Pak Darmawan sudah menunggu di teras. Ketika dia melihat mobil berhenti, dia berdiri dan melambaikan tangan. Mereka semua keluar dari mobil. Bayu menggenggam tangan ibunya erat. Terima kasih sudah datang cepat, kata Pak Darmawan. Lalu dia menatap ke bawah ke arah Bayu. Dan kamu pasti Bayu. Bayu sedikit bersembunyi di balik ibunya. Tetak apa-apa, bisik Kira. Dia teman kita. Pak Darmawan berlutut sehingga sejajar dengan Bayu. Halo Bayu, aku Darmawan, aku ayahnya Bima. Jadi aku adalah dia berhenti sejenak. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Bayu mengamatinya dengan hati-hati. Matamu sama seperti dia, kata Bayu sambil menunjuk ke arah Bima. Pak Darmawan tertawa kecil. Memang begitu. Mata seperti ini memang menurun dalam keluarga kami. Aku juga punya mata yang sama, kata Bayu pelan. Senyum, Pak Darmawan melunak. Ya, kamu punya mata yang sangat indah. Mari masuk, kata Pak Darmawan sambil berdiri. Yang perlu kutunjukkan ada di ruang kerjaku. Mereka semua masuk ke dalam rumah. Di dalamnya terasa hangat dan nyaman dengan foto-foto di dinding dan buku-buku di rak. Rasanya seperti rumah yang benar-benar dihuni orang. Berbeda jauh dari kediaman Ibu Kusuma yang dingin dan terlalu sempurna. Pak Darmawan membawa mereka ke ruang kerja kecil. Meja kerjanya penuh dengan kertas, map, dan foto-foto lama. Bayu, ada televisi di ruang keluarga, kata Pak Darmawan dengan lembut.
Mau nonton kartun sementara para orang dewasa bicara tentang hal-hal yang membosankan. Bayu menatap ibunya. Kirana mengangguk, dak apa-apa, sayangs. Kami ada di sini kalau kamu butuh kami. Bayu pergi ke ruang keluarga. Sesaat kemudian terdengar suara televisi menyala. Pak Darmawan menutup pintu ruang kerja dan berbalik ke arah Bima dan Kirana. Wajahnya kini serius. Aku menghabiskan beberapa jam terakhir memeriksa setiap dokumen yang kusimpan dari masa pernikahanku dengan ibuku. Katanya, laporan ban, tagihan kartu kredit, catatan properti, semuanya. Aku menemukan sesuatu yang ibuku pasti mengira tidak akan pernah kutemukan. Apa itu? Tanya Bima. Pak Darmawan membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini adalah laporan bank dari Lingano tahun lalu, tepat sekitar waktu Kirana menghilang. Dia menunjuk ke satu baris di laporan itu. Lihat di sini ada pembayaran sebesar Rp. Sepso Fanalti juta kepada sebuah perusahaan bernama Jasa Keamanan Nusantara. Beberapa hari setelah kematian Kirana yang diklaim itu, Jasa Keamanan Nusantara ulang Kirana. Apa itu? Itulah yang ingin ku tahu juga, kata Pak Darmawan. Jadi aku melakukan riset. Jasa Keamanan Nusantara adalah perusahaan keamanan swasta. Mereka menyediakan satpam sistem keamanan hal-hal semacam itu, tapi mereka juga melakukan hal-hal lain yang tidak begitu legal. Seperti apa? Tanya Bima meski dia sudah bisa menebaknya seperti membuat masalah menghilang. Kata Pak Darmawan pelan, dengan bayaran yang tepat Bima merasa dingin. Dia membayar mereka untuk menyingkirkan Kirana. Itu juga yang kupikirkan, kata Pak Darmawan. Jadi aku terus menggali dan menemukan ini. Dia mengeluarkan dokumen lain. Beberapa minggu setelah pembayaran pertama itu ada pembayar Sanin lagi sebesar Rp. 3 ke perusahaan yang sama. Kenapa 2 kali pembayaran? Tanya Kirana. Pembayaran pertama kemungkinan uang muka, kata Bima. Yang kedua setelah pekerjaan selesai, Pak Darmawan mengangguk. Itu juga dugaanku. Tapi inilah bagian yang benar-benar penting. Dia mengeluarkan dokumen ketiga. Ini adalah salinan cetak sebuah email. Aku punya akses ke email Ibu Kusuma semasa pernikahan kami. Jelas Pak Darmawan. Kami berbagi satu akun untuk urusan rumah tangga. Waktu bercerai, aku mengunduh semua emailnya untuk berjaga-jaga. Aku tidak pernah membacanya sampai hari ini. Dia menyerahkan email itu ke Bima. Bacakan. Bima membaca dengan keras. Ibu Kusuma, urusan yang telah kita diskusikan sudah ditangani sesuai permintaan. Kendaraan sudah disingkirkan di lokasi yang Anda tentukan. Semua barang identifikasi sudah disertakan, cerita yang telah disepakati sudah disampaikan kepada pihak berwenang yang diperlukan. Mohon kirimkan pembayaran akhir ke nomor rekening di bawah ini. Joko Jasa Keamanan Nusantara. Tangan Bima gemetar saat memegang kertas itu. Ini dia, ini buktinya. Tapi masih ada lagi, kata Pak Darmawan. Dia mengambil ponselnya setelah menemukan email itu. Aku melakukan riset lebih lanjut tentang Jasa Keamanan Nusantara. Perusahaan itu sudah tutup beberapa tahun lalu, tapi aku berhasil melacak orang yang mengirimkan email tersebut. Joko, ayah menemukannya. Tanya Kirana dengan suara penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Aku menemukannya, kata Pak Darmawan, dan aku meneleponnya. Aku bilang, aku punya bukti yang menghubungkannya dengan sebuah kejahatan dari Lampono tahun lalu. Aku bilang dia punya 2 pilihan. Bicara padaku atau bicara kepada polisi. Apa yang dia katakan? Tanya Bima. Dia setuju untuk bicara, kata Pak Darmawan. Dia ketakutan. Dia tahu apa yang dilakukannya salah. Dia bersedia bersaksi tentang apa yang Ibu Kusuza bayarkan kepadanya untuk dilakukan. Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, kita bisa membuktikannya. Kita benar-benar bisa membuktikan apa yang dia lakukan. Tapi apakah pengadilan akan mempercayainya? Tanya Bima. Dia seorang kriminal. Kata-katanya melawan kata-kata ibuku. Kata-katanya ditambah catatan bank ditambah email itu menjadi kasus yang cukup kuat. Kata Pak Darmawan, setidaknya itu sudah cukup untuk memulai sebuah penyelidikan resmi. Dan begitu para penyelidik mulai menggali kehidupan Ibu Kusuma, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka temukan? Bima mulai mondar-mandir lagi, pikirannya berputar kencang. Kita harus cerdas dalam hal ini, katanya. Kalau kita langsung lapor ke polisi sekarang, Ibu Kusuma akan menyewa pengacara-pengacara mahal. Dia akan membuat ini berlarut-larut di pengadilan bertahun-tahun lamanya. Dan sementara itu dia mungkin melakukan sesuatu untuk menyakiti Kirana dan Bayu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Kirana. Bima berhenti mondar-mandir. Sebuah gagasan sudah terbentuk sempurna di benaknya. Kita konfrontasi dia, tapi tidak sendirian. Kita bawa Joko bersama kita. Kita bawa semua buktinya. Kita paksa dia menghadapi apa yang telah dia perbuat. Lalu apa? Tanya Pak Darmawan. Lalu kita beri dia pilihan, kata Bima. Dia bisa mengakui apa yang telah dia lakukan dan meninggalkan Kirana serta Bayu sendirian selamanya. Atau kita bawa semua bukti ini ke polisi dan biarkan hukum yang menanganinya. Kamu yakin dia akan mengaku? Tanya Kirana dengan ragu. Kalau dia terpojok tanpa jalan keluar, kata Bima.
Mungkin saja dia memang sombong, tapi dia juga realistis. Kalau dia tahu dia akan kalah bagaimanapun caranya, mungkin dia akan memilih opsi yang masih memberinya sedikit kendali. Pak Darmawan terlihat tidak yakin. Bima, ibumu berbahaya. Kalau kamu memojokkannya seperti ini, tidak ada Yesus bisa memprediksi apa yang mungkin dia lakukan. Aku tahu, kata Bima. Tapi apa pilihan kita? Kita tidak bisa terus membiarkan dia mengancam Kirana dan Bayu. Kita harus mengakhiri ini. Kirana terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, kapan kita melakukan ini? Besok, kata Bima. Malam ini aku akan menelepon Joko dan memintanya bertemu kita di rumah ibuku besok siang. Kita bawa semua bukti dan kita selesaikan semuanya. Aku ikut bersama kalian, kata Pak Darmawan dengan tegas. Ayah tidak perlu, Bima mulai berkata. Tidak, aku harus ikut. Pak Darmawan memotong. Ibu Suma adalah istriku selama lebih dari 30 tahun. Aku seharusnya bisa melihat sampai sejauh mana dia mampu berbuat. Aku seharusnya melindungimu dan Kirana lebih baik dari ini. Biarkan aku membantu sekarang. Bima mengangguk. Baiklah, kita semua bersama-sama. Kirana terlihat takut tapi juga penuh tekad. Bagaimana kalau dia tidak mau mengaku? Bagaimana kalau dia melawan balik? Maka kita pergi ke polisi, kata Bima. Dan kita biarkan hukum yang menanganinya. Tapi bagaimana caranya ini akan berakhir besok. Mereka mendengar langkah kaki di luar pintu ruang kerja. Pintu terbuka dan Bayu mengintip masuk. Ibu, aku lapar, katanya. Kirana tersenyum meski matanya masih penuh air mata. Baiklah, sayang. Ayo cari makan. Pak Darmawan membawa mereka ke dapur. Dia menyiapkan nasi goreng untuk semua orang. Mereka duduk di meja makan dengan tenang. Baju memandangi wajah-wajah serius di sekelilingnya. Kenapa semua orang kelihatan sedih? Tanyanya. Kami tidak sedih, kata Bima. Kami hanya sedang memikirkan urusan orang dewasa. Apakah ini soal polisi tadi? Tanya Baju. Apakah mereka akan balik lagi? Tidak. Kata Kirana cepat, polisi tidak akan kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Baju tidak terlihat yakin. Dia anak yang cerdas. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Setelah makan, Pak Darmawan memberikan Bayu beberapa lembar kertas dan krayon. Kenapa kamu tidak menggambar sesuatu untukku? Sementara para orang dewasa ngobrol sebentar lagi, Bayu duduk di lantai dan mulai menggambar. Para orang dewasa pindah ke ruang keluarga di mana mereka masih bisa mengawasi Bayu sambil berbicara dengan suara pelan. Aku ingin menanyakan sesuatu, kata Pak Darmawan kepada Bima. Apakah Bayu tahu bahwa kamu ayahnya? Bima menggeleng. Belum, Kirana belum memberitahunya. Pak Darmawan menatap Kirana. Apakah kamu berencana memberitahunya? Kirana dipenuhi air mata. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Bagaimana aku memberitahu anak laki-laki berusia Tainotonataan bahwa ayahnya tidak tahu dia ada di dunia ini. Bahwa neneknya berusaha memastikan dia tidak pernah lahir. Kamu ceritakan kepadanya yang sebenarnya. Kata Pak Darmawan dengan lembut, anak-anak lebih kuat dari yang kita kira dan mereka berhak mendapatkan kejujuran. Tapi bagaimana kalau dia membenciku? Tanya Kirana dengan suara yang hampir pecah. Bagaimana kalau dia membenciku karena selama ini menjauhkan Bima darinya? Dia tidak akan membencimu, kata Bima. Kamu melindunginya, kamu melakukan apa yang harus dilakukan, tapi aku membuat kamu tidak bisa mengenalnya. Kata Kirana dengan air mata mengalir deras. Aku membuat seorang ayah tidak bisa mengenal anaknya sendiri. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dimaafkan. Bima menggenggam tangannya. Bisa dimaafkan karena aku mengerti kenapa kamu melakukannya. Dan ketika Bayu sudah lebih besar, dia pun akan mengerti. Dari lantai Bayu mengangkat kepalanya. Ibu, kenapa menangis? Kirana cepat mengusap matanya. Ibu, baik-baik saja, sayang. Hanya kelelahan. Bayu berdiri sambil membawa gambarnya. Dia segambar sebuah rumah dengan 4 figur orang di depannya. Seorang perempuan, seorang anak laki-laki dan 2 orang pria. Satu lebih tinggi dari yang lain. Siapa mereka? Tanya Pak Darmawan dengan lembut. Bayu menunjuk satu persatu. Ini ibu, ini aku, ini Bima, dan ini kamu. Indah sekali, kata Pak Darmawan dengan suara yang penuh haru. Ini keluarga kita, kata Bayu dengan polos. Ketiga orang dewasa itu saling berpandangan. Tidak satupun dari mereka tahu harus berkata apa. Karena Bayu dengan kejujuran khas seorang anak berusia 4 tahun telah menggambar sesuatu yang sekaligus terasa salah dan benar pada saat yang bersamaan, sebuah keluarga yang telah hancur berantakan oleh kebohongan. Sebuah keluarga yang mungkin jika mereka bisa bertahan hingga besok masih bisa disatukan kembali. Malam itu Bima mengantarkan Kirana dan Bayu kembali ke rumah di Jalan Melati. Kunci semua pintu, kata Bima kepada Kirana. Jangan buka pintu untuk siapapun kecuali aku atau Pak Darmawan. Kalau kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, langsung hubungi aku. Kamu pikir ibumu akan datang ke sini? Tanya Kirana dengan cemas. Aku tidak tahu apa-apa yang dia akan lakukan, Bima mengakui.
Tapi aku tidak mau mengambil risiko apapun. Dia menatap Bayu yang sudah setengah tertidur di bahu ibunya. Jaga baik-baik, aku selalu menjaganya, kata Kirana pelan. Bima ingin memeluk mereka berdua, ingin tetap di sini untuk melindungi mereka. Tapi dia tahu belum saatnya. Belum sampai semua ini selesai. Besok katanya, besok kita akhiri ini semua. Kirana mengangguk, besok. Bima menunggu sampai mereka masuk dengan aman dan pintu terkunci sebelum dia menyetir pergi. Saat melintasi jalanan Jakarta yang sepi, di malam hari ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Bima ragu sejenak lalu menjawab, "Halo, Pak Bima," kata suara seorang pria kasar dan gugup. "Ini Joko, Bapak Darmawan menelepon saya tadi. Beliau bilang, Bapak ingin bicara ya, Kak Bima. Aku butuh kamu menceritakan dengan tepat apa yang terjadi tamula tahun lalu. Semuanya yang ibuku bayarkan kepadamu untuk dilakukan." Ada keheningan di ujung telepon. Lalu Joko berkata, "Kalau saya cerita, saya bisa masuk penjara. Kalau kamu tidak cerita," kata Bima, "kamu pasti masuk penjara. Aku punya catatan ban, aku punya emailnya. Aku punya semua yang diperlukan untuk membuktikan keterlibatanmu. Satu kesempatanmu adalah bekerja sama." Joko terdiam lama lalu dia menghela napas panjang. "Baiklah, saya akan ceritakan semuanya, tapi saya ingin ada keringanan. Saya ingin kekebalan hukum, aku tidak bisa menjanjikan itu Bima. Tapi kalau kamu membantu kami, aku akan melakukan semua yang bisa kulakukan untuk memastikan kamu diperlakukan dengan adil." "Baiklah," kata Joko. "Apa yang ingin Bapak ketahui semuanya?" Kata Bima mulai dari awal. Dan saat Joko mulai berbicara menceritakan kepada Bima setiap detail tentang bagaimana ibunya menyewanya untuk merekayasa kematian Kirana, Bima merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, harapan-harapan yang nyata dan tulus bahwa besok kebenaran akhirnya akan terungkap dan kekuasaan kebohongan ibunya akan berakhir selamanya. Keesokan siang harinya, Bima berdiri di depan kediaman megah ibunya. Jantungnya berdegup kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Bersamanya ada 3 orang lain. Pak Darmawan yang menggenggam mata tebal berisi bukti-bukti. Joko, pria berusia sekitar setahun dengan rambut mulai memutih dan mata yang terlihat sangat lelah, serta Kirana. Bima tadinya meminta Kirana untuk tinggal di rumah bersama Bayu demi keamanan. Tapi Kirana menolak tegas. "Aku sudah berlari dan bersembunyi selama tahun," katanya tadi pagi. "Aku sudah cukup berlari. Aku perlu menghadapinya. Aku perlu menatap matanya langsung dan memberitahunya bahwa dia tidak menang." Maka begitulah mereka semua berdiri di sini. Di depan rumah tempat begitu banyak kebohongan dilahirkan. Bima menekan bel pintu sesaat kemudian pintu terbuka. Ibu Kusuma berdiri di sana dengan kebaya yang sempurna, rambut yang tersisir rapi dan kalung mutiara yang berkilau. Matanya menyapu dari Bima ke Pak Darmawan, ke Kirana, ke Joko. Wajahnya tidak berubah, tapi Bima menangkap sesuatu yang berkilat di matanya. Kejutan, mungkin bahkan ketakutan. Bima katanya dengan nada dingin. "Aku bilang datang sendirian." "Rencana berubah," kata Bima. "Kita perlu bicara semua kita. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan kepada orang-orang ini," kata Ibu Kusuma sambil mulai menutup pintu. Bima menyodorkan kakinya ke celah pintu. "Kamu pasti mau mendengar apa yang kami katakan. Percayalah." Mata ibuku menyipit. "Apakah itu ancaman?" "Ini peringatan," kata Bima. "Sekarang biarkan kami masuk atau kita lakukan percakapan ini di teras depan di mana semua tetanggamu bisa mendengar." Ibu Kusuma melirik ke kanan dan kiri. Beberapa tetangga sedang beraktivitas di luar rumah mereka. Ada yang menyapu teras, ada yang berjalan-jalan. Mereka sudah mulai melirik ke arah sini dengan penasaran. Rahang ibuku mengencang. "Baiklah." Dia menyingkir dan mempersilahkan mereka masuk. Mereka semua berjalan masuk ke ruang tamu yang luas dan mewah. Ibu Kusuma duduk di sofa putihnya seperti seorang ratu di singgasananya. Yang lainnya berdiri, membentuk setengah lingkaran di depannya. "Nah," kata Ibu Kusuma dengan tidak sabar. "Ada keperluan apa ini?" Bima menatap ayahnya. Pak Darmawan membuka mapnya dan mengeluarkan dokumen pertama, laporan ban yang menunjukkan pembayaran Saptek Sonap sampah Sujuta. "Ini," kata Pak Darmawan sambil meletakkannya di meja kopi di depan Ibu Kusuma. "Adalah pembayaran yang kamu lakukan tamuna tahun lalu kepada Jasa Keamanan Nusantara. Beberapa hari setelah Kirana katanya meninggal dunia." Ibu Kusuma hampir tidak menoleh ke arah kertas itu. "Aku menyewa jasa keamanan, itu bukan kejahatan." "Memang bukan," kata Bima, "tapi ini adalah kejahatan." Pak Darmawan meletakkan salinan email di atas meja email dari Joko yang mengkonfirmasi bahwa urusan tersebut sudah ditangani. Wajah Ibu Kusuma memucat sedikit, tapi suaranya tetap stabil. "Aku tidak tahu apa maksud email itu. Bisa tentang apa saja." "Ini tentang rekayasa kematian Kirana," kata Bima. "Dan kami punya buktinya." Dia mengangguk ke arah Joko. "Ini Joko, pria yang kamu pekerjakan."
Pria yang membakar mobil itu di atas jembatan. Pria yang membantumu membuat semua orang mengira Kirana sudah mati. Ibu Kusuma menatap Joko dengan kebencian yang dingin. Aku tidak pernah melihat orang ini seumur hidupku. Ya pernah, kata Joko. Suaranya gemetar tapi dia terus berbicara. Tole tahun lalu ibu menyewa perusahaan saya. Ibu membayar kami RPP Septosam 50 juta di awal. Ibu bilang ada seorang perempuan sebuah masalah yang perlu dihilangkan. Ibu memberikan kami fotonya, informasi segalanya. Bohong, kata Ibu Kusuma tajam. Semua kebohongan. Ibu menyuruh kami membawanya ke gudang milik ibu. Lanjut Joko yang ada di Cilincing itu. Ibu bilang buat dia ketakutan, buat dia paham bahwa dia harus pergi dan tidak boleh kembali. Lalu kami diminta merekayasa kecelakaan membuat seolah-olah dia mati. Kenapa aku mau melakukan hal seperti itu? Tanya ibuku. Tapi suaranya tidak tadi karena dia sedang mengandung anakku, kata Bima dengan suara keras dan penuh amarah. Karena dia menikahi aku dan kamu membencinya untuk itu. Karena kamu tidak bisa mengendalikannya. Jadi kamu memutuskan untuk menyingkirkannya. Ibu Kusuma berdiri. Ini tidak masuk akal. Kamu masuk ke rumahku membawa seorang kriminal yang mengarang-ngarang cerita. Ini bukan cerita, kata Kirana. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara sejak mereka tiba. Mata Ibu Kusuma langsung mengarah tajam ke Kirana. Kamu yang memulai semua masalah ini, kamu yang menjebak anakku. Aku mencintai anakmu, kata Kirana dengan suara yang mulai menguat. Aku mencintainya dengan seluruh keberadaanku dan kamu tidak bisa menerimanya karena kamu tahu dia pun mencintaiku. Kamu tahu dia akan memilihku dibandingkan kamu. Dia tidak akan pernah. Ibu Kuma hendak berkata tapi dia memilihku. Kirana memotong. Dia menikahiku. Dia memilihku dan itu membuatmu ketakutan karena kamu kehilangan kendali atasnya. Wajah ibuku memerah penuh amarah. Kamu bukan siapa-siapa. Hanya pelayan warung makan tanpa pendidikan, tanpa kelas, tanpa masa depan. Kamu akan menyeretnya jatuh ke level munu. Nah, itulah kata Bima pelan, inilah kebesaran sesungguhnya. Kamu tidak pernah menganggap Kirana cukup baik. Kamu tidak pernah menganggap siapapun cukup baik. Memang tidak ada yang cukup baik. Teriak Ibu Kusuma. Aku membangun keluarga ini. Aku membesarkanmu untuk menjadi sukses, untuk menjadi penting dan kamu akan membuang semuanya demi perempuan itu. Jadi kamu mengancamnya, kata Bima. Kamu bilang dia tidak layak. Kamu mencoba menyuapnya agar pergi dan ketika itu tidak berhasil, kamu merekayasa kematiannya. Tangan Ibu Kusuma kini gemetar. Kalian tidak bisa membuktikan apapun. Bisa, kata Pak Darmawan. Dia meletakkan lebih banyak dokumen di atas meja, catatan bank, email, catatan kepemilikan yang menunjukkan kamu memiliki gudang itu. Ditambah kesaksian Joko tentang semua yang kamu bayarkan kepadanya untuk dilakukan. Ibu Kusuma menatap semua bukti yang tersebar di meja kopi di depannya. Ketenangan sempurnanya mulai retak. Seandainya pun apa yang kalian katakan itu benar, katanya perlahan, itu terjadi tolakanu tahun lalu. Masa daluarsa tidak berlaku untuk penipuan dan konspirasi. Bima memotong, kami sudah memeriksasanya. Apa yang kamu lakukan masih bisa diproses secara hukum. Ibu Kusuma kembali duduk. Untuk pertama kalinya, Bima melihat ketakutan yang nyata di matanya. Apa yang kalian mau? Tanyanya pelan. Kebenaran? Kata Bima. Aku ingin kamu mengakui apa yang telah kamu lakukan sekarang dengan keras. Ibu tertawa pahit supaya bisa direkam digunakan sebagai bukti melawanku. Kami tidak merekam apapun, kata Bima. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang memastikan Kirana dan Bayu aman selamanya. Saat nama Bayu disebut wajah Ibu Kusuma mengeras. Anak itu, jadi ini tentang itu. Bukan. Kamu pikir kamu bisa tiba-tiba jadi ayah setelah Talanatan menghilang. Aku adalah ayahnya, kata Bima tegas. Kamu orang asing baginya, kata Ibu Kuma dengan kejam. Kamu hanya laki-laki dengan uang yang bisa memberikan sesuatu padanya. Itu bukan menjadi seorang ayah. Kamu benar, kata Bima membuat Ibu Kusuma terkejut. Aku belum menjadi ayahnya sekarang, tapi aku akan menjadi ayahnya setiap hari untuk sisa hidupku. Aku akan ada untuknya dengan semua cara yang tidak habis kulaku sebelumnya karena ulahmu. Ibu Kusuma berdiri lagi. Gelisah, ini konyol. Kamu mau aku mengakui suatu yang terjadi tawana setahun lalu? Baiklah, aku akan mengaku. Semua orang terdiam terkejut. Ibu Uma menatap Kirana dengan kebencian yang murni. Ya, aku menyewa Joko. Ya, aku membayarnya untuk menakutimu. Ya, aku merekayasa kematianmu. Aku melakukan semuanya. Tangan Kirana menutup mulutnya tapi aku tidak menyesalinya. Ibu Kusuma melanjutkan. Tidak sedikit pun karena lihat apa yang terjadi. Bima menjadi sukses, berkuasa, kaya raya tanpa kamu yang menyeretnya ke bawah. Dia menjadi semua yang aku tahu bisa dia capai. Aku menjadi sengsara, teriak Bima. Aku menjadi kosong dan kesepian dan hancur. Kamu tidak menyelamatkanku. Kamu menghancurkanku, aku menyelamatkanmu. Balas ibuku dari kehidupan biasa-biasa saja deh. Menyia-nyiakan potensimu pada seseorang yang akan menahan langkahmu. Dia tidak akan menahanku, kata Bima dengan suara yang dipenuhi emosi.
Dia seharusnya ada di sisiku, mendukungku, mencintaiku, membuat hidupku lebih baik seperti yang dilakukan seorang pasangan yang sesungguhnya. Dia melangkah lebih dekat ke ibunya. Tapi kamu tidak bisa melihat itu karena kamu tidak pernah memahami apa itu cinta yang sesungguhnya. Kamu hanya paham tentang kendali. Mata Ibu Kusuma dipenuhi air mata tapi suaranya masih keras. Semua yang kulakukan karena aku mencintaimu, Sidak, kata Bima dengan sedih. Kalau kamu mencintaiku, kamu pasti menginginkan aku bahagia. Bahkan kalau kebahagiaan itu tidak sesuai dengan rencana sempurnamu. Dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ini adalah dokumen resmi bermaterai. Isinya menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah menghubungi Kirana atau Bayu lagi. Kamu tidak akan pernah mengancam, mengganggu atau mencoba menyakiti mereka dengan cara apapun. Kalau kamu menandatanganinya, kami tidak akan membawa bukti ini ke polisi. Ibu Kusuma menatap kertas itu dan, kalau aku tidak menandatanganinya, maka kami membawa segalanya ke polisi hari ini, kata Bima. Catatan bank, kesaksian Joko, semuanya. Dan kamu akan menghabiskan sisa waktumu melawan kasus pidana, mungkin bahkan di penjara. Kamu mau mengirimkan ibumu sendiri ke penjara? Tanya ibuku dengan suara yang mulai pecah. Kamu merekayasa kematian istriku, kata Bima. Kamu membuatku tidak bisa mengenal anakku selama bertahun. Kamu menyiksa seorang perempuan yang sedang hamil. Jadi ya, aku akan mengirimkanmu ke penjara. Tanpa ragu sedikit pun, Ibu Kusuma memandang ke sekeliling ruangan, ke semua orang yang ada di sana, ke Pak Darmawan mantan suaminya yang menggenggam bukti-bukti melawannya, ke Joko, pria yang dulu dibayarnya untuk mengerjakan urusan kotornya, ke Kirana yang masih hidup meski telah melalui segalanya, Bima, anaknya sendiri yang menatapnya seperti menatap orang asing. Dia telah kalah dan dia tahu itu. Perlahan, Ibu Kusuma mengambil kertas itu. Dia membacanya dengan teliti, tangannya gemetar. Lalu dia menatap Bima sekali lagi. Kalau aku menandatangani ini, apakah aku masih bisa bertemu denganmu lagi suatu hari? Rahang Bima mengencang. Aku tidak tahu. Mungkin suatu hari nanti. Tapi tidak dalam waktu dekat. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa begitu saja memaafkannya. Aku ibumu. Bisikuma, kamu berhenti menjadi ibuku di hari kamu memutuskan bahwa rencanamu lebih penting dari kebahagiaanku, kata Bima. Setetes air mata mengalir di pipi Ibu Kusuma. Tiba-tiba dia terlihat tua, kecil, dan kalah total. Dia mengambil pena dari meja dan menandatangani dokumen itu. Bima mengambilnya, memeriksa tanda tangannya, dan melipatnya dengan hati-hati. Selesai sudah, katanya. Kamu jauhi mereka selamanya dan kami jauhi kamu. Ibu Kusuma tidak berkata apapun. Dia hanya duduk di sofa menatap ke kekosongan. Bima berbalik untuk pergi. Yang lain mengikutinya, tapi di depan pintu, Bima berhenti dan menoleh sekali lagi. Ibunya masih duduk di sasa sendirian di rumah besarnya yang sempurna. Dia terlihat lebih kecil dari yang pernah Bima lihat sebelumnya. Sebagian dari dirinya ingin kembali dan memeluknya, mencoba memperbaiki semuanya. Tapi dia tidak bisa. Tidak, setelah semua yang telah dilakukannya ada hal-hal yang hancur yang tidak bisa diperbaiki lagi. Maka Bima berjalan keluar dan menutup pintu di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya dalam panote tahun dia merasa bebas. Di luar mereka semua berdiri di halaman depan sejenak tanpa ada yang berbicara. Akhirnya Joko berkata, "Sekarang apa yang akan terjadi dengan saya?" Bima menatapnya. "Kamu tutup mulut soal semua ini. Kamu tidak bicara kepada siapapun tentang apa yang terjadi 9 tahun lalu. Dan sebagai gantinya kami tidak akan melaporkanmu ke polisi." Joko mengangguk cepat. "Terima kasih, saya minta maaf atas segalanya. Waktu itu saya butuh uang. Tapi itu bukan alasan yang bisa dibenarkan. Apa yang kami lakukan memang salah." "Ya, memang salah," kata Kirana. "Tapi kamu berkata jujur hari ini itu butuh keberanian." Joko terlihat lega. Dia menjabat tangan semua orang lalu pergi dengan cepat masuk ke mobilnya yang tua dan menghilang. Pak Darmawan berbalik ke Bima dan Kirana. "Kalian berdua mau bagaimana setelah ini?" Bima dan Kirana saling menatap. "Aku tidak tahu," kata Kirana jujur. "Ini semua terasa begitu berat dan luar biasa." "Kamu sudah amsen sekarang," kata Bima. "Itulah yang terpenting. Ibuku tidak bisa lagi menyakitimu. Kamu dan Bayu bisa berhenti bersembunyi, berhenti berlari, akhirnya bisa bernapas dengan tenang." Mata Kirana dipenuhi air mata. "Aku tidak tahu bagaimana caranya melakukan itu. Aku sudah ketakutan begitu lama. Aku tidak tahu bagaimana rasanya tidak takut lagi." Bima menggenggam tangannya satu hari pada satu waktu. "Begitulah caranya." Pak Darmawan tersenyum. "Kalian semua boleh tinggal di rumahku kalau butuh tempat untuk pergi. Ada cukup ruang di sana." "Terima kasih," kata Kirana. "Tapi aku rasa aku dan Bayu perlu tetap tinggal di rumah kami. Itu satu-satunya rumah yang pernah dia kenal. Aku tidak mau mengusik kehidupannya sekarang." "Aku mengerti," kata Pak Darmawan. Dia menatap Bima. "Ayah bangga padamu, nak. Apa yang kamu lakukan hari ini butuh keberanian yang sesungguhnya." Bima memeluk ayahnya.
Aku tidak bisa melakukan ini tanpa ayah. Terima kasih sudah percaya padaku dan membantu kami. Kamu selalu bisa mengandalkan ayah, kata Pak Darmawan. Dia masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan Bima dan Kirana berdiri berdua di halaman itu. Jadi kata Kirana, sekarang apa? Bima menarik napas dalam. Sekarang aku rasa sudah saatnya aku bicara sungguh-sungguh dengan Bayu. Dia berhak mengetahui kebenarannya. Wajah Kirana memucat. Bima, aku tidak tahu apakah dia sudah siap. Dia siap, kata Bima dengan lembut. Dan bahkan kalau belum, dia tetap berhak untuk tahu. Kita sudah terlalu lama menyimpan rahasia ini. Kirana mengangguk perlahan. Baiklah, tapi biarkan aku ada di sana. Biarkan aku membantu menjelaskan. Tentu saja, kata Bima. Mereka masuk ke mobil Bima dan kembali ke rumah di Jalan Melatih. Rumah tempat segalanya mulai hancur Samono tahun lalu, dan tempat di mana mungkin segalanya akhirnya bisa mulai disatukan kembali. Ketika mereka tiba, Bayu sedang duduk di anak tangga teras depan menggambar dengan kapur. Dia mendongak saat mobil berhenti. Ibu, kamu sudah pulang? Teriaknya sambil berlari menghampiri mereka. Kirana memeluknya erat. Halo sayang, bagaimana harimu? Aku khawatir, kata Bayu. Ibu pergi lama sekali, ibu tahu. Maafkan ibu ya, kata Kirana. Dia menatap Bima lalu kembali ke Bayu. Sayang, kita perlu bicara tentang sesuatu yang penting. Mau kita masuk dulu? Senyum Bayu memudar. Apakah aku dalam masalah? Tidak sama sekali, kata Bima cepat. Kami hanya perlu menceritakan sesuatu yang seharusnya sudah diceritakan jauh lebih lama. Mereka masuk ke dalam rumah. Bayu duduk di sofa. Di antara Kirana dan Bima terlihat sedikit gelisah. Kirana menggenggam tangannya Bayu. Masih ingat waktu kamu pernah tanya soal ayahmu? Kenapa dia tidak ada? Bayu mengangguk. Ibu bilang dia pergi sebelum aku lahir, bahwa dia tidak tahu tentang aku. Itulah yang ibu ceritakan, kata Kirana dengan suara yang gemetar. Dan sebagian itu memang benar. Dia memang tidak tahu tentang keberadaanmu, tapi bagian yang lainnya. Bagian yang lain tidak sepenuhnya benar. Bayu terlihat bingung. Ibu apa? Bima angkat bicara. Bayu, ayahmu tidak pergi meninggalkan kalian. Dia mengira ibumu sudah meninggal. Seseorang berbohong padanya dan mengatakan bahwa ibumu sudah tidak ada lagi. Jadi dia tidak ketahui ibumu masih hidup dan dia tidak ketahui kamu ada di dunia ini. Mata Bayu melebar. Ada yang berbohong. Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Seseorang yang tidak ingin kita menjadi sebuah keluarga, kata Kirana dengan hati-hati. Seseorang yang membuat pilihan-pilihan buruk yang menyakiti banyak orang. Bayu terdiam sejenak mencoba memahami semuanya. Lalu dia menanyakan pertanyaan yang paling Bima takuti. Jadi, di mana ayahku sekarang? Apakah dia sudah tahu tentang aku? Jantung Bima berdegup sangat keras seolah hampir meledak keluar dari dadanya. Kirana menggenggam tangan Bayu lebih erat. Sayang, ayahmu sudah mengetahui tentang kamu beberapa hari ini dan dia ingin menjadi bagian dari hidupmu. Kalau kamu mau menerimanya, sungguhkah? Wajah Bayu bersinar. Di mana dia? Bisakah aku bertemu dengannya? Kirana menatap Bima dengan mata yang dipenuhi air mata. Bima menarik naas dalam. Bayu, katanya pelan. Aku adalah ayahmu. Bayu menatapnya, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tahu ini membingungkan, Bima melanjutkan. Dan aku tahu aku seperti orang asing bagimu saat ini. Tapi aku adalah ayahmu dan aku sangat menyesal. Tidak ada ketika kamu lahir. Aku menyesal melewatkan langkah pertamamu. Kata pertamamu setiap ulang tahunmu. Aku menyesal untuk semuanya. Bayu menatap ibunya. Apakah dia berkata jujur? Ya sayang, kata Kirana dengan air mata mengalir deras. Bima adalah ayahmu. Bayu kembali menatap Bima. Dia mengamati wajahnya dengan teliti. Mata kita sama, katanya pelan. Ya, kata Bima. Memang, sama dan hidung kita juga. Dan kata ibumu, kita berdua suka menjulurkan lidah sedikit waktu sedang berpikir keras. Bayu menyentuh wajahnya sendiri lalu menatap wajah Bima. Benarkah kamu ayahku? Benar-benar ayahku, benar-benar ayahmu, kata Bima. Bayu terdiam. Lama Bima dan Kirana menunggu dengan sabar membiarkan dia memproses semuanya. Akhirnya Bayu bertanya, kalau kamu ayahku, kenapa kamu tidak pernah mencari aku? Bahkan kalau kamu mengira ibu sudah meninggal, kamu bisa mencari tahu. Kamu bisa mencoba menemukan apakah ibu punya bayi. Itu pertanyaan yang adil, pertanyaan yang cerdas, dan pertanyaan itu berhak mendapat jawaban yang jujur. Kamu benar, kata Bima. Aku seharusnya mencari lebih keras. Aku seharusnya mengajukan lebih banyak pertanyaan. Aku seharusnya tidak menerima begitu saja apa yang diceritakan kepadaku dan aku akan menyesali itu seumur hidupku. Dia berlutut di depan Bayu sehingga mereka sejajar. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak bisa mengembalikan semua tahun yang telah hilang itu. Yang bisa kulakukan hanyalah berjanji bahwa mulai sekarang aku akan ada di sini setiap hari selama kamu mau aku ada. Bagaimana kalau aku tidak mau? Tanya Bayu. Suaranya kecil dan terluka. Bagaimana kalau aku marah karena kamu tidak ada selama ini? Kalau begitu aku mengerti, kata Bima. Dan aku tetap akan ada di sini karena itulah yang dilakukan ayah.
Mereka tidak pergi ketika keadaan menjadi sulit, mereka tetap ada. Mata Bayu dipenuhi air mata. Semua orang selalu pergi. Teman-teman di sekolah ayah mereka pergi terus. Mereka janji akan kembali, tapi tidak pernah kembali. Aku tahu, kata Bima. Dan aku tahu aku meminta kamu untuk mempercayaiku. Padahal aku belum membuktikan diri layak dipercaya. Tapi aku berjanji padamu, Bayu. Aku tidak akan pergi kemanapun selamanya. Setetes air mata mengalir di pipi Bayu. Apakah kamu berjanji? Aku berjanji, kata Bima. Demi A. Bayu menatap ibunya. Ibu, apakah dia berkata jujur? Apakah dia benar-benar akan tetap ada? Kirana mengusap air matanya sendiri. Ibu rasa dia akan tetap ada, sayang. Ibu sungguh-sungguh percaya itu. Bayu kembali menatap Bima. Lama sekali dia hanya menatap. Lalu perlahan dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Bima. Seolah memastikan bahwa Bima nyata bukan sekadar bayangan. Benarkah kamu ayahku? Bisiknya. Benar-benar ayahmu. Bisik Bima kembali. Dan kemudian Bayu melakukan sesuatu yang tidak Bima duga. Dia melemparkan kedua lengannya melingkar di leher Bima dan memeluknya erat. Bima membalas pelukan itu. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Anak laki-laki kecil ini, anaknya darah dagingnya yang tidak pernah dia gendong saat bayi, tidak pernah dia tidurkan, tidak pernah dia bacakan dongeng, kini ada di pelukannya. Dan itulah awalnya. Maafkan aku, sisik Bima ke rambut Bayu. Maafkan aku karena tidak ada di sana. Tidak apa-apa, kata Bayu dengan suara yang teredam di bahu Bima. Kamu sudah sekarang? Mereka berpelukan lama sekali. Kirana menyaksikan mereka dengan air mata bahagia untuk pertama kalinya dalam Panggalu Tatsoan. Akhirnya Bayu melepaskan diri, wajahnya basah oleh air mata, tapi dia sedikit tersenyum. Boleh aku tanya sesuatu? Katanya kepada Bima. Apa saja? Kata Bima. Apakah aku harus langsung memanggilmu ayah? Atau boleh aku panggil Bima dulu sampai aku terbiasa? Bima tersenyum. Kamu bisa memanggilku sesukamu. Bima tidak apa-apa. Hei, kamu juga tidak apa-apa. Apapun yang membuatmu nyaman. Bayu mengangguk. Oke, Bima. Lalu dia teringat sesuatu. Kamu bisa main bola basket tidak? Bima tertawa. Bisa. Dulu aku sering main waktu masih sekolah. Mau ajaris aku? Tanya Bayu. Aku tidak begitu bagus. Teman-teman di sekolah jauh lebih jago dariku. Aku sangat ingin mengajarimu, kata Bima. Kita bisa mulai besok kalau mau. Serius? Wajah Bayu langsung bersinar. Serius, kata Bima, besok sepulang sekolah kita pergi ke lapangan dan berlatih. Bayu tersenyum lebar lalu senyumnya memudar. Bima, apakah kamu kaya? Bima sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ya, aku punya cukup uang. Kenapa? Ibu bekerja sangat keras, kata Bayu dengan serius, 2 pekerjaan sekaligus. Dan kadang-kadang ibu menangis waktu mengira aku sudah tidur karena tagihan-tagihannya terlalu banyak. Bisakah kamu membantu ibu supaya dia tidak perlu bekerja sekeras itu? Bima menatap Kirana. Wajahnya memerah malu. Bayu, itu bukan tanggung jawab Bima. Dia mulai berkata, ya, itu memang tanggung jawabku. Bima memotong dengan lembut. Bayu, ibumu sudah merawatmu sendirian selama pala tahun. Dia bekerja 2 pekerjaan dan berjuang keras untuk memberikanmu kehidupan yang layak. Itu semua karena kesalahanku. Aku seharusnya ada di sini membantu dari awal. Jadi, ya, aku akan membantu sekarang. Dia menatap Kirana. Aku akan merawat kalian berdua bukan karena terpaksa, tapi karena aku memang mau. Karena kalian adalah keluargaku. Kirana mengusap matanya. Bima, aku tidak mau uangmu. Aku hanya mau. Aku tahu. Kata Bima, kamu hanya mau aman. Kamu hanya mau Bayu punya kehidupan yang baik dan aku akan memastikan itu terjadi. Dia berbalik ke Bayu dan ya, aku akan membantu ibumu supaya dia tidak perlu kerja 2 pekerjaan lagi. Supaya dia bisa beristirahat, supaya dia bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersamamu. Bayu meluknya lagi. Terima kasih. Sambil memeluk Bayu, Bima menatap tajam ke arah Kirana dan memiringkan bibirnya membentuk senyuman tulus. Bima mengangguk pelan, mengisyaratkan rasa syukurnya yang mendalam. Perjalanan mereka untuk menata kembali puing-puing keluarga ini baru saja dimulai dan pasti tidak akan mudah. Namun untuk detik ini semua terasa sempurna karena sang buah hati telah aman dalam dekapannya, dan tabir dusta yang selama ini membelenggu hidup mereka telah musnah untuk selama-lamanya.